Bab 301. Meskipun namanya Sugeyu, ia sangat cerdas, bahkan bisa dibilang tak ada seorang pun di ibu kota yang bisa menandinginya. Mungkin inilah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Meskipun keluarga Suge juga merupakan keluarga besar di ibu kota, mereka lebih lemah daripada keluarga Ye. Yang terpenting adalah warisan sejarah, sehingga keluarga Suge terikat erat dengan keluarga Ye. Meskipun keluarga Suge sekarang kuat, dan tidak ada ikatan yang begitu jelas, ikatan batin yang telah terjalin lama antara kedua keluarga masih ada. Oleh karena itu, Ye Xiu dan Sugeyu, pengurus kedua keluarga, selalu berdiskusi bersama. Kali ini, masalah besar seperti itu terjadi di ibu kota, jadi Sugeyu datang untuk melihat apakah kakaknya, keluarga Ye punya rencana untuk mengatasinya. Yang tak terduga Sugeyu adalah Ye Xiu tidak mengetahuinya. Ya, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Jika bukan karena kakak Suge, aku mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Yang tak terduga adalah Su Xiao, bagaimana mungkin dia tiba-tiba terluka parah. Jika Ye Feng tahu tentang itu setelah dia kembali, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Lagi pula, kau bilang tentang hubungan antara Su Xiao dan Klub Supreme. Aku benar-benar tidak tahu. Aku belum pernah mendengar Su Xiao mengatakan bahwa dia punya hubungan dengan Klub Supreme. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Bagus. Bagus sekali. Sepertinya aku harus bertanya padanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Xiu menatap Sugeyu dan berkata, dia sama sekali tidak menganggap Sugeyu sebagai orang luar, jadi dia tidak menyembunyikan kata-katanya. Yah, bisa saja. Aku juga pernah bertemu Su Xiao sekali. Aku tidak menganggapnya luar biasa saat bertemu dengannya terakhir kali. Tapi dari apa yang terjadi sekarang, orang ini tidak biasa. Sepertinya kita telah meremehkannya selama ini. Sugeyu menatap Ye Xiu dan berkata, ya, sepertinya kita kurang memperhatikannya di masa lalu. Tapi bagaimana dengan cederanya, serius? Ye Xiu menatap Sugeyu dan bertanya. Konon katanya sangat serius, tapi saya tidak tahu persis situasinya, karena kami belum melihatnya sendiri. Sekarang pintu bangsal Su Xiao sudah dijaga oleh orang-orang dari klub tertinggi. Orang biasa tidak boleh mendekatinya. Sugeyu menatap Ye Xiu dan berkata, oh, sepertinya hubungan antara Su Xiao dan klub tertinggi tidak dangkal. Aku hanya tidak tahu bagaimana Su Xiao bisa terlibat dengan klub tertinggi, kata Ye Xiu kepada Sugeyu sambil tersenyum. Haha, aku benar-benar tidak tahu ini, tapi menurut kabar burung, mungkin Long Feifei menyukai Su Xiao, tapi aku tidak tahu siapa yang memakainya. Apa aku tidak tahu identitas asli Long Feifei? Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi setidaknya Su Xiao memiliki hubungan baik dengan Long Feifei atau Klub Supreme. Petik 2. Siapapun yang membuat Su tertawa, kita harus mempertimbangkan sikap Klub Supreme. Jadi bisa dibilang meskipun Su Xiao menderita kali ini, setelah ini, jalan Su Xiao pasti akan mulus. Ini mungkin benar-benar disebut bertahan hidup. Pasti ada berkah di masa depan, kata Sugeyu iri. Ya, meskipun Long Feifei tidak mungkin menyukai Su Xiao akan seperti yang kau katakan di masa depan. Aku hanya tidak tahu apakah anak ini bisa melewati ini dengan aman. Kuharap dia bisa selamat, atau aku akan menderita ketika kakakku kembali, kata Ye Xiu sambil tersenyum. Meskipun Ye Xiu berkata demikian, ia sangat senang Ye Feng bisa mencapai tingkat keabadian. Ketika ia membicarakan Ye Feng, ia tersenyum. Lagi pula, jika Ye Feng bisa mencapai tingkat keabadian di usia semuda itu, ia pastilah orang yang tak berguna di keluarga lain. Terlebih lagi, semakin cepat ia mencapai tingkat keabadian, semakin besar pula pencapaiannya di masa depan. Hal ini sudah diketahui umum. Inilah alasan mengapa keluarga Ye akan sangat bahagia setelah Ye Feng mencapai tingkat keabadian. Baiklah, mari kita bicarakan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Lagi pula, pola ibu kota telah berubah. Era ketika Li yang memonopoli dunia bawah di ibu kota telah berlalu. Sekarang, apakah kita ingin menggunakan waktu ini untuk bertarung? Sugeyu menatap Ye Xiu dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Ye Xiu tidak menjawab. Ia bertanya pada Sugeyu. Aku. Jika tidak ada variabel seperti Su Xiao, maka aku tidak akan bisa melepaskan kesempatan baik ini. Bagaimanapun, aku akan menduduki suatu wilayah. Bagaimanapun, ini hanyalah sepotong lemak. Tidak peduli siapapun itu, aku ingin menggigitnya. Tetapi karena variabel Su Xiao, aku tidak bisa mengambil keputusan, karena tidak ada yang tahu bagaimana sikap klub tertinggi. Tidak ada yang tahu apakah Su Xiao masih bisa bangun, apakah Su Xiao akan menyerang mereka yang berebut wilayah dengannya setelah bangun, dan apakah klub tertinggi akan membantu saat itu. Hal-hal ini adalah hal yang paling penting sekarang, karena tidak ada yang tahu jawabannya. Selain itu, keempat keluarga tampaknya telah membuat kesepakatan saat ini, dan tidak ada pergerakan sama sekali.
Ini bahkan lebih meresahkan bagi kami. Ini seperti hidangan di depan kita. Kita lapar dan ingin memakannya, tetapi seseorang memberitahu kita bahwa itu beracun. Mau makan apa? Atau tidak? Tanya Sugeyu pada Ye Xiu. Yah, aku benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana, tapi yang bisa kukatakan padamu adalah sebelum kabar dari Su Xiao sampai, keluarga Ye Ku tidak akan melakukannya. Petik 2. Di antara keempat keluarga itu, kecuali keluarga Namong, dua keluarga lainnya tidak akan menjadi yang pertama melakukannya. Petik 2. Keluarga Bai sebagian besar berbisnis, jadi mereka fokus pada keuntungan tetapi tidak bangun pagi, jadi mereka tidak akan menjadi yang pertama makan kepiting, dan ada satu hal yang mungkin tidak kau ketahui. Bai Sa, si pembuat onar keluarga Bai, adalah pacar Su Xiao, jadi Bai Sa bisa dikesampingkan. Keluarga naga juga tidak akan melakukannya, karena hubungan antara Lao Long dan Su Xiao selalu baik, dan kita semua tahu hubungan antara Long Feifei dan keluarga naga, jadi keluarga naga tidak akan berdiri dan menjadi yang pertama makan kepiting, kata Ye Xiu kepada Sugeyu. Jadi, kecuali keluarga Namong, 3 dari 4 keluarga lainnya punya alasan untuk tidak melakukannya. Sedangkan untuk keluarga Namong, keluarga ini tidak punya ambisi, dan arah perkembangan mereka adalah arah militer dan kepolisian, jadi kurasa keluarga Namong bukan yang pertama memulai. Ye Xiu berpikir sejenak dan melanjutkan bicaranya dengan Sugeyu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xiu, Sugeyu mengangguk. Yah, kupikir sangat menarik mendengarmu mengatakan itu. Dari sudut pandang ini, tidak ada yang benar-benar bisa menandingi kekuatan Li Yang dan Su Xiao. Petik 2. Kalau begitu, tergantung apakah Su Xiao yang bangun duluan atau Li Yang yang bebas duluan. Kedua orang ini yang akan menentukan apa yang akan terjadi pada ibu kota di masa depan, kata Sugeyu. Yah, benar. Sekarang terserah mereka berdua. Ah, kita masih tua. Era ini ditakdirkan untuk menjadi dunia anak muda. Seandainya saja Su Xiao ini berasal dari keluarga Ye kita. Seandainya saja salah satu anggota keluarga Ye bisa menyusul Su Xiao, aku bisa pensiun dengan tenang. Aku harus melakukan semuanya seperti ini. Ye Xiu tiba-tiba menghela napas. Ya. Setelah mendengar seruan Ye Xiu, Sugeyu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sayang sekali, orang seperti itu terlahir terlalu biasa, yang juga membuatnya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang lebih sulit daripada orang lain di masa depan. Jika dia memiliki keluarga yang bisa memberinya jalan, maka prestasinya tidak akan diketahui. Sayang sekali, sayang sekali. Berbicara tentang ini, Sugeyu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, mendesak untuk Su Xiao dan keluarganya. Yah, kami berdua orang tua di sini untuk mendesah, apa gunanya, masa depan sudah diramalkan akan jatuh ke tangan kaum muda. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberi mereka kesempatan untuk mengambil alih. Sudah waktunya bagi kita untuk melepaskannya sekarang, atau suatu hari nanti kita para orang tua akan pergi, dan keluarga besar tidak akan dapat menemukan penerus yang cocok. Itulah hal yang paling mengecewakan. Ye Xiu mengucapkan sepatah kata kepada Sugeyu. Di sini, sebuah helikopter pribadi tiba-tiba muncul di atas klub tertinggi. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya siapa yang berani membawa pesawat ke sini. Saya melihat Long Feifei keluar sendiri untuk menemui para tamu. Tetua kelima, silakan datang sendiri kali ini, terutama karena saya benar-benar tidak dapat menahannya. Saya telah mengundang semua dokter terbaik di ibu kota, tetapi saya tidak yakin. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk datang dan melihat sendiri, kata Long Feifei kepada pria tua yang turun dari pesawat. Jika memang di sana, kata-kata istri kepala keluarga, saya secara alami patuh, tetapi kepala keluarga sangat merindukanmu selama ini. Jadi, Nyonya, jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda pulang dan melihat-lihat, kata tetua kelima kepada Long Feifei. Kita bicarakan nanti. Sekarang lebih baik kita pergi menemui pasien dulu, kata Long Feifei kepada tetua kelima. Bagus. Kalau begitu, Nyonya, tolong tunjukkan jalannya. Setelah mengatakan itu, tetua kelima pun bergerak menuju Long Feifei. Setelah itu, tetua kelima mengikuti Long Feifei menaiki mobil sport merah dan meninggalkan Supreme Club. Kemunculan orang ini secara tiba-tiba, tentu saja ini pertama kalinya terdengar di telinga berbagai keluarga. Ketika Ye Xiu menerima berita itu, Ye Xiu dan Sugeyu masih mengobrol di ruang kerja. Tidak kusangka, Long Feifei ternyata bekerja keras untuk Su Xiao. Ia menggunakan helikopter pribadi untuk menjemput Long Feifei dan bertemu langsung dengan Long Feifei. Sepertinya orang ini tidak biasa, dan langsung pergi ke rumah sakit. Pasti Long Feifei yang secara khusus mengundangnya untuk menemui Dr. Su Xiao. Bab 302. Adapun lelaki tua yang tiba-tiba muncul, meskipun mereka menebak siapa orangnya, tidak ada hasil. Jelas, kita semua tahu bahwa tabib paling hebat adalah Yao Liao.
Setidaknya dalam kognisi mereka, mereka tidak tahu siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Yao Li. Namun sejak terobosan terakhir, lembah Yao Wang belum pulih. Dibandingkan dengan Yao Lao, orang lain tidak sebaik Yao Lao. Jadi mereka tidak tahu siapa orangnya. Nyonya, seperti yang Anda tahu, saya hanya bisa melakukan yang terbaik, tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa menyembuhkannya, kata tetua kelima kepada Long Feifei di dalam mobil. Tetua kelima, saya harus memberitahu Anda satu hal. Anda harus tahu apakah Anda bisa menyembuhkannya atau tidak. Su Xiao adalah anak yang Nan Hesuan dan saya kehilangan 20 tahun yang lalu, jadi dia juga keluarga Nan kami. Saya tahu Anda pernah berkata bahwa bukan para Nan yang tidak membantu, jadi ini bukan perpisahan. Jangan berpikir aku membohongimu. Aku percaya pada kemampuan medismu, dan kami tidak bisa membohongimu. Hesuan juga tahu soal ini, tapi sekarang Su Xiao tidak cocok untuk kembali ke selatan, jadi aku tidak membicarakannya. Petik 2. Tapi kali ini aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kuharap tetua kelima bisa melakukan yang terbaik, kata Long Feifei kepada tetua kelima. Mendengar kata-kata Long Feifei, meskipun harus mengalami banyak masalah besar, tetua kelima tetap terkejut. Jika berita itu sampai ke Nanjia, pasti akan menjadi berita besar. Tetua kelima juga tidak berpikir Long Feifei membohonginya, karena berdasarkan kemampuan medisnya, hal semacam ini hanya perlu diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya. Ngomong-ngomong, tetua kelima, Su Xiao tidak tahu kenapa dia tidak bisa mengingat apapun sebelumnya, jadi aku penasaran apakah dia pernah terluka. Kuharap kau bisa melihatnya, kata Long Feifei kepada tetua kelima. Baiklah, Nyonya. Jangan khawatir. Saya tahu itu. Saya akan melakukan yang terbaik. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei. Karena Long Feifei sudah mengatakan bahwa Su Xiao adalah tuan muda yang telah lama hilang, maka tetua kelima tidak akan mengatakan bahwa Dewa Kuda akan melakukan yang terbaik. Tetua kelima, para tetua di keluarga tidak tahu tentang ini, jadi tolong rahasiakan. Long Feifei berkata kepada tetua kelima. Mengapa, Nyonya? Mendengar kata-kata Long Feifei, tetua kelima menatap Long Feifei dengan wajah bingung, berharap dia bisa memberikan penjelasan. Lagi pula, menemukan Su Xiao adalah hal yang sangat membahagiakan bagi keluarga Nan, tetapi mengapa menyembunyikannya? Hal ini membuat tetua kelima tidak ingin memanfaatkannya, maka kelima tetua itu langsung menanyakan keraguan mereka. Sebenarnya, aku tidak tahu alasan utamanya, tapi Hesuan yang memintanya. Sejauh ini, Su Xiao tidak tahu kalau aku ibunya. Dia melihatku sampai dia menjadi Suster Feifei. Nama Suster Feifei adalah tetua kelima. Tahukah kau bagaimana rasanya ketika putramu sendiri memanggilmu Suster? Orang yang belum pernah merasakan rasa ini tidak akan pernah tahu. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa memahami rasa sakitnya. Jadi tolong jangan terlalu aneh saat menghadapi Su Xiao, kalau tidak, sulit dijelaskan, karena Su Xiao terlalu pintar, kata Long Feifei kepada tetua kelima. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Aku tidak akan membiarkan Su Xiao menganggapnya aneh. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei. Sebelum menemui dokter, tetua kelima sudah membicarakan tentang kesembuhan Su Xiao. Terlihat bahwa tetua kelima sangat percaya diri dengan kemampuan medis mereka. Tapi sayang sekali tetua kelima ditakdirkan untuk gagal kali ini. Karena Su Xiao tidak bisa bangun, karena kesadarannya tidak bisa bangun. Bagaimana mungkin ini dilakukan dengan kekuatan manusia? Kecuali Su Xiao sendiri yang bisa menerobos, kalau tidak, kesadarannya telah terkunci di ruang khusus oleh sistem. Tak lama kemudian, tetua kelima melihat Su Xiao. Saat ini, Su Xiao terbaring di ranjang rumah sakit. Karena kehilangan banyak darah, wajahnya masih pucat. Namun, kelima tetua itu, yang melihat Su Xiao tersenyum, tahu bahwa perkataan Long Feifei tidak salah. Karena Su Xiao dan Nan Hesuan sangat mirip, mereka seperti replika Nan Hesuan ketika masih muda. Jadi, saat pertama kali melihat Su Xiao, kelima tetua itu dapat memastikan kebenaran kata-kata Long Feifei. Melihat kelima tetua itu, sebuah tangan dengan lembut menyentuh denyut nadi Su Xiao, lalu memejamkan mata untuk merasakan setiap detak jantung Su Xiao. Namun, setelah merasakannya cukup lama, kelima tetua itu pun mengernyit. Melihat kelima tetua itu mengerutkan kening, Long Feifei juga sangat gugup, tetapi Long Feifei juga tahu bahwa kelima tetua itu tidak pantas diganggu saat ini, jadi dia tidak berani bersuara. Namun, melihat penampilan kelima tetua itu, hatinya kembali gugup. Saat ini, Long Feifei tahu bahwa bertemu dengan orang yang akan membuat keputusan bukanlah hal yang paling sulit. Hal tersulit adalah menunggu hasilnya. Long Feifei memperhatikan penampilan kelima tetua dan mulai menyatukan tangannya perlahan. Ia berharap bisa memohon berkah Tuhan dan membiarkan Su Xiao bangun sesegera mungkin. Namun,
yang tidak disadari Long Fei adalah tangannya terlalu erat dan telapak tangannya penuh keringat. Kali ini, kelima tetua perlahan mengendur dan tersenyum, membuat Su Xiao tersenyum dan berhasil, lalu membuka matanya yang tertutup rapat. Kelima tetua, ada apa? Long Fei bertanya dengan gugup kepada kelima tetua. Yah, aku tak bisa berbuat apa-apa kali ini. Tetua kelima menghela napas dan berkata, Bang! Mendengar kata-kata tetua kelima, Long Fei tak berdiri, langsung terduduk di ranjang. Bagaimana mungkin? Kurasa kondisinya sedang tidak baik, tetua kelima. Kau hanya perlu membangunkannya. Dokter bilang selama kau bisa bangun, tidak akan ada masalah. Long Fei menatap tetua kelima dan berkata. Namun, air mata Long Fei mulai menggenang di pelupuk matanya saat ini. Akhir-akhir ini, bisa dibilang inilah saat-saat terberat Long Fei meneteskan air mata dalam hidupnya. Dulu, Long Fei tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Nyonya, saya baru saja memeriksakan kondisi Tuan Muda. Meskipun saya mengalami trauma berat, kondisi saya sudah membaik. Pemulihan tubuh akan berjalan lancar. Bisa dibilang, selain kekurangan gas darah, yang lainnya hanya perlu pemulihan sementara. Tapi entah kenapa, aku mendapati Tuan Muda tidak mau bangun, seperti orang yang tenggelam dalam mimpinya sendiri. Dia melarikan diri dari kenyataan, dia tidak berani tahu yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Petik 2. Kurasa itu sebabnya Tuan Muda tidak bisa bangun. Tetua kelima menatap Long Fei dan berkata, lalu, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu di sini. Long Fei bertanya kepada tetua kelima. Ya, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Ketika Tuan Muda ingin bangun, kita akan berhasil, kata tetua kelima kepada Long Fei. Tunggu lagi. Aku sudah menunggunya lebih dari 20 tahun. Sekarang aku bertemu dengannya lagi, tapi aku masih menunggu. Kenapa kau ingin melakukan ini? Kenapa kau ingin aku menunggu? Long Fei bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, tetua kelima merasa Long Fei tidak normal, jadi mereka langsung memukul leher Long Fei dan membuatnya pingsan. Yah, nyonya juga orang miskin. Nak, selanjutnya kau hanya bisa melihat keberuntunganmu sendiri, kau harus mengisi ulang tenagamu. Kelima tetua menatap Su Xiao sambil tersenyum. Sayang sekali Su Xiao tidak tahu tentang situasi ini, karena Su Xiao masih menghadapi dirinya sendiri saat ini. Bagaimana mungkin ia mendapat pencerahan? Sekali lagi, kekuatan mental Su Xiao terkuras habis. Dalam kontak yang terus-menerus, ia mulai merasakan 5 kekuatan dilepaskan bersamaan. Su Xiao dapat meningkatkan level kemampuan ke level naga hanya dengan 1 langkah. Tapi yang ini yang paling sulit. Setengah tahun kemudian, Su Xiao masih belum punya cara. Ia hanya bisa mengolah kekuatan batinnya dan mengobrol dengan sistem setelah setiap kelelahan mental. Kalau tidak, jika bisa berbicara dengan sistem, Su Xiao merasa ia harus benar-benar tersesat dalam kehidupan seperti ini. Kali ini, Su Xiao benar-benar mengerti apa yang disebut kultivasi tanpa tahun. Sistem, keluarlah untuk mengobrol denganku. Membosankan sekali. Aku merasa kalau terus begini, aku bisa gila, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Jangan khawatir, sistem tidak akan membuat tuan rumah gila. Tuan rumah boleh tenang, tetapi tuan rumah harus menyadari bahwa setengah tahun telah berlalu, tetapi tuan rumah belum membuat kemajuan apapun. Tuan rumah harus mengisi ulang energinya. Petik 2. Jika tuan rumah gagal menerobos setelah menghabiskan semua poin pengetahuan, maka tuan rumah mungkin hanya bisa terus berada di ruang ini selamanya. Sistem tersenyum pada Sue. Persetan denganmu, aku tidak mau tinggal di sini bersamamu. Sue tersenyum dan memarahi sistem. Ding, ternyata tuan rumah menyalahgunakan sistem, sekarang mulai menghukum. Ah! Su Xiao kembali terguncang hebat. Hati Su Xiao terdorong untuk mengutuk ibunya, tetapi Su Xiao tahu ia tak bisa melakukannya, karena akibatnya ia akan dihukum lagi. Su Xiao belum sampai pada tahap menyiksa diri sendiri. Ingatlah hukuman kali ini dan jangan menyalahgunakan sistem di masa mendatang. Semua yang dilakukan sistem adalah demi tuan rumah. Sistem tidak akan merugikan tuan rumah. Mungkin sistem akan memiliki beberapa ide yang salah, tetapi setiap keputusan sistem adalah untuk memperkuat tuan rumah. Tujuan baik sistem, tolong jangan salah paham tuan rumah. Setelah menghukum Su Xiao, sistem berkata kepada Su Xiao. Baiklah, aku tahu sistem ini semua demi kebaikanku. Bab 303. Hanya saja aku sudah lama tidak bicara dengan siapapun. Jadi aku tidak bisa menahan diri. Kuharap sistem bisa membuat orang dewasa melupakan penjahat dan melupakan hal-hal bahagia yang baru saja terjadi.
Aku bersumpah tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku akan mencoba memahami niat baik sistem, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Yah, kurang lebih begitulah. Sistem mendengus dingin. Setelah mendengarkan suara sistem, Su Xiao benar-benar merasa bahwa dirinya tidak berada di dalam sistem saat ini. Tolong jangan meninggalkan dirimu sendiri. Orang yang bisa dipilih oleh sistem itu 1 dari sejuta, jadi tuan rumah harus percaya pada dirinya sendiri. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu. Aku belum sampai pada titik di mana aku membutuhkan sistem untuk menghiburku. Itu hanya desahan di hatiku. Setelah itu, Su Xiao duduk kembali dan mulai berlatih. Melihat penampilan Su Xiao, sistem tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia hanya mengenal Su Xiao dan lebih ingin pergi dari sini daripada siapapun. Nyonya, ayo pergi. Aku tidak bisa menahannya, tapi aku baru saja memberinya beberapa suntikan. Kurasa itu bisa membantu. Petik 2. Sekian untuk malam ini. Aku akan datang besok dan melihat apakah ada perubahan. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei. Baiklah. Long Feifei juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya untuk datang sekarang. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Dengan cara ini, Long Feifei membawa tetua kelima kembali ke klub tertinggi. Long Feifei mengatur pertemuan dengan tetua kelima dan bertemu seseorang. Dia adalah Wang Qiang. Kata-kata tetua kelima itu masih diingat Long Feifei. Rasanya seperti tenggelam dalam mimpi sendiri dan enggan bangun. Ini adalah kata-kata asli dari tetua kelima. Pemahaman Long Feifei adalah bahwa Su Xiao merasa terlalu lelah. Lagi pula, menurut pemahaman Long Feifei, sejak berdirinya Geng Qing, Wang Qiang telah bertanggung jawab atas banyak hal kecil, meskipun ia tampak seperti Wang Qiang. Namun, setiap kali Geng Hijau menghadapi masalah yang tak terpecahkan, Su Xiao lah yang bangkit dan memberikan perlawanan terakhir. Dapat dikatakan bahwa usaha Su Xiao lah satu-satunya alasan mengapa Geng Hijau bisa bertahan hingga hari ini. Jika Su Xiao sudah tiada, maka tak seorang pun dapat mengendalikan anggota Geng Hijau. Mereka tidak memiliki prestise seperti Su Xiao, dan mereka tidak memiliki kontribusi seperti Su Xiao bagi Geng Hijau. Dan kali ini Long Feifei membiarkan Wang Qiang datang menemuinya, hanya karena Wang Qiang sendiri datang untuk meminta bantuan. Panggil Su Xiao lagi, selalu percaya pada Wang Qiang, Long Feifei akan memanggil Wang Qiang lain kali, agar bisa mengendalikan ibu kota dunia bawah yang sudah kacau ini. Saat ini, ibu kota adalah masa di mana para naga tak bertuan. Jika Geng Hijau dapat memanfaatkan kesempatan ini, maka saat Li yang dibebaskan. Kau akan menyadari bahwa tempat yang telah ia garap dengan keras selama puluhan tahun bukan lagi miliknya. Wang Qiang, kan? Aku kenal kau. Aku di sini untuk memintamu menyatukan semua kekuatan Li yang di bawah Geng Hijau. Kau tahu, sekarang Li yang telah dibawa pergi, kekuatannya juga berada dalam 2 pertempuran, dan para ahli telah menderita kerugian besar. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbaikmu. Long Feifei menatap Wang Qiang dan berkata, Ini, Bos Long, kau mungkin tidak tahu bahwa Geng Hijau kita memiliki fondasi yang lemah. Kali ini, meskipun Li yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik karena ini. Tapi kita Qingbang juga tidak sebaik itu. Para penguasa Qingbang juga sangat menderita. Awalnya ada lebih dari 10 master tingkat naga, tapi sekarang kita bukan bosnya. Kita masih punya 5 master tingkat naga. Dan yang paling parah, mereka semua terluka parah. Sekarang kita, Qingbang, berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika ada yang ingin berbuat jahat pada kita, mungkin kita bahkan tidak punya kemampuan untuk melawan. Beraninya kau main-main di sini. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Li yang telah beroperasi di sini selama beberapa dekade. Tidak sesederhana kelihatannya. Wang Qiang menatap Long Feifei dan berkata. Long Feifei mendengarkan kata-kata Wang Qiang dan mengangguk, yang merupakan pengakuan atas kesimpulan Wang Qiang. Kau bisa tenang karena aku membiarkanmu melakukannya, aku pasti akan mengatur orang untukmu. Papa. Long Feifei bertepuk tangan. Saat ini, hanya beberapa orang besar yang masuk. Aku akan meminjamkan orang-orang ini kepadamu untuk menaklukkan siapapun yang kau inginkan. Jangan remehkan mereka. Kekuatan minimum setiap orang adalah tingkat keabadian. Kurasa Su Xiao seharusnya memberitahumu tentang pembagian tingkat kemampuan bela diri. Dengan mereka mengikutimu, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Kau bisa menerima kekuatan Li yang dengan percaya diri. Ini bahkan hadiah yang kuberikan untuk Su Xiao. Long Feifei menatap Wang Qiang dan berkata. Wang Qiang mendengarkan kata-kata Long Feifei, tetapi juga terdiam, tidak menyangka bahwa hubungan antara Long Feifei dan Su Xiao tidak sesederhana itu. Namun, Wang Qiang juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik.
Qing Bang dapat sepenuhnya berdiri kokoh di ibu kota, yang selalu menjadi harapan Su Xiao. Baiklah, kau bisa tenang, aku akan menyelesaikan masalah Li Yang Yus segera mungkin. Setelah itu, Wang Qiang mengatakan sesuatu kepada Long Feifei, lalu pergi. Karena jumlah orang di ibu kota tidak mencukupi, Wang Qiang harus memindahkan orang dari tempat lain. Jika dulu, saat Su Xiao masih di sana, tidak akan ada kata-kata. Semua orang akan mematuhi kesepakatan. Saat itu, situasinya berbeda sekarang. Hidup dan mati Su Xiao masih belum pasti. Semua orang memikirkan apa yang harus dilakukan jika Su Xiao benar-benar tidak berhasil. Jadi Wang Qiang berpikir lama dan tidak memutuskan siapa yang akan diterima. Kemudian Wang Qiang tiba-tiba teringat seseorang, yaitu Huda, yang menurut Su Xiao akan memberikan modal kepada manajemennya. Setelah mendapatkan kandidat, Wang Qiang langsung menelepon Huda. "Halo." Terdengar suara keras dari telepon. "Besar sekali, kan? Namaku Wang Qiang. Aku di Beijing sekarang. Kau seharusnya sudah dengar tentang bosnya." Petik 2. Tapi sekarang aku punya satu hal yang membutuhkan orang di sini. Kalau kau bisa percaya padaku, tolong bawa orang-orang ke ibu kota. Aku siap membawa mereka semua bersama-sama jika mereka tidak pulih. Petik 2. Tapi sekarang kau tahu situasi Qing Bang. Orang-orang dalam bahaya. Lagi pula, sebagian besar orang di kota X telah dipindahkan. Aku benar-benar tidak bisa menemukan begitu banyak orang. Itulah sebabnya aku di sini. Petik 2. Baiklah, aku kenal kau. Berapa banyak orang yang kau butuhkan? Aku akan membawa mereka bersamaku. Sebelum Wang Qiang selesai, Huda mulai berbicara. Di satu sisi, Huda percaya pada visi Su Xiao dan tidak bisa salah paham. Di sisi lain, dia juga disebut sebagai seorang maestro. Jika Wang Qiang benar-benar berani main-main, dia tidak iri. Jumlahnya terserah padamu. Mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa kau pindahkan. Ngomong-ngomong, kali ini kamu harus mencari pengganti yang tepat untuk posisimu di kota H, karena bos terakhir kali bilang akan membiarkanmu mengambil alih posisi penting ini di ibu kota. Jadi, mungkin tidak mudah bagimu untuk kembali saat itu. Kamu harus mengatur pekerjaan setelahnya, kata Wang Qiang kepada harimau itu. Baiklah, aku tahu soal itu. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar bos sekarang? Harimau itu bertanya kepada Wang Qiang. Aku masih belum bisa bangun, tapi aku yakin bos akan segera bangun, kata Wang Qiang kepada harimau itu. Setelah itu, Wang Qiang menutup telepon. Sekarang Wang Qiang sedang menunggu harimau membawa manusia, tetapi Wang Qiang tidak akan menunggu untuk mati. Ia memerintahkan semua anggota geng hijau di ibu kota untuk berkumpul di bar Brilian. Sedangkan bar Zensi sudah ditutup. Lagi pula, banyak orang tewas di sini, jadi Biro Keamanan Nasional langsung menyegelnya setelah mereka datang. Setelah Wang Qiang datang ke bar Brilian, semua anggota geng hijau yang masih bisa datang pada dasarnya sudah tiba. Hanya ada 40 atau 50 orang yang berdiri di sini tanpa perlawanan. Mereka semua seperti sarang serigala. Sedangkan yang lainnya, entah tewas dalam pertempuran terakhir atau terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Melihat orang-orang ini, Wang Qiang hanya merasa hatinya sangat sesak. 2 hari yang lalu, semua orang mengobrol dan tertawa bersama, tetapi hanya semalam yang berlalu. Sekarang wajah semua orang dipenuhi kesedihan. Baiklah, sekarang aku mengizinkan kalian datang ke sini, maksudku satu hal, yaitu, aku berniat menyerang kekuatan Liang. Kita tidak ingin mati satu persatu. Tidakkah kalian ingin membalas dendam untuk saudara-saudara yang sudah tidak ada lagi di sini? Untuk apa mereka bekerja keras, hanya agar kita, Qing Bang, tetap teguh di ibu kota? Apakah kalian melupakan keinginan mereka ketika mereka tidak ada di sini sekarang? Sekarang Li yang telah ditangkap, inilah kesempatan terbaik kita untuk membalaskan dendam atas kematian saudara-saudara kita. Untuk memenuhi keinginan mereka yang belum terpenuhi, saat ini, apakah kalian semua akan menyerah? Wang Qiang menatap kerumunan dan berkata, Jangan menyerah, jangan menyerah. Balas dendam, balas dendam. Suara itu menggemparkan dunia, sehingga para pejalan kaki di sekitar tak kuasa menahan diri untuk segera pergi. Tempat yang tadinya ramai, hanya sesaat bayangan yang tak terlihat pun menghilang. Bagus sekali. Ini anak baik dari geng mudaku. Sekarang semua orang istirahatlah. Ketika orang-orang dari kota lain tiba, saatnya kita menyerang pasukan Liang. Setelah itu, Wang Qiang memerintahkan semua orang untuk istirahat. Wang Qiang, apakah kau benar-benar akan menyerang pasukan Liang? Kau tidak tahu bagaimana keadaan kita sekarang. Apa yang akan kita serang sekarang? Tanya Liu sambil menatap Wang Qiang. Saudaraku sibuk, tenang saja.
Apa kau melihat beberapa orang yang berdiri di belakangku tadi? Mereka dikirim oleh klub tertinggi untuk membantu kita merebut kekuatan Liang. Long Feifei dari klub tertinggi bilang itu hadiah untuk bos karena sudah bangun. Bagaimana? Tidak kusangka, Long Feifei juga memberitahuku bahwa kekuatan terendah dari orang-orang ini adalah tingkat peri, kata Wang Qiang kepada Liu dengan sibuk. Bab 304. His. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, Liu Mang sibuk menghirup udara. Yang terendah adalah tingkat bawah dari tingkat keabadian, yang sungguh mengejutkan. Liu Mang tahu bahwa gurunya hanya berada di tingkat menengah dari tingkat keabadian. Aku tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang di tingkat keabadian hari ini. Yang terpenting, mereka tidak terlihat terlalu tua. Itulah yang paling mengejutkan Liu. Hanya dari klub tertinggi. Liu Mang menatap Wang Qiang dengan sibuk. Benar. Ini semua dikirim dari klub tertinggi. Bagaimana? Sekarang beberapa orang percaya bahwa mereka dapat menangkap semua orang dengan kekuatan Liang, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Bagi mereka yang dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan keabadian, Wang Qiang sendiri merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi Wang Qiang tahu bahwa kau tidak sedang bermimpi, semuanya nyata. Itu memang seperti itu. Wang Qiang tidak dapat menerimanya sejenak. Aku masih ingat ketika Long Feifei baru saja memberitahuku. Ekspresinya bisa lebih berlebihan daripada Liu Mang. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu harimau datang membawa orang. Jadi, untuk berjaga-jaga, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sekalipun kita benar-benar bertarung dengan kekuatan lain saat itu, kita tidak akan kalah, kata Wang Qiang kepada Liu dengan sibuk. Yah, benar. Aku benar-benar tidak menyangka. Akhirnya aku tahu kenapa Majelis Lama mempercayakan King Bang kepadamu. Karena dibandingkan denganmu, milikku masih jauh lebih buruk. Setidaknya aku tidak berhati-hati sepertimu, dan aku tidak sepintar dirimu. Jika aku seorang pria dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana, lebih baik biarkan aku yang memimpin serangan. Liu sibuk menatap Wang Qiang dan berkata. Petik 2. Lalu apa keputusan akhirnya? Kita siap bekerja untuk bos. Geng hijau atau bos yang memiliki keputusan akhir. Jika kau melihat tindakan keras bos, orang-orang itu akan siap bergerak. Petik 2. Jadi, siapapun yang hilang dari Qinggang, pasti ada bosnya. Jika bosnya tidak ada, Qinggang pasti akan hancur, kata Wang Qiang kepada Liu dengan sibuk. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Qiang, Liu dengan sibuk menganggukkan kepalanya dengan serius, karena Wang Qiang memang tidak melakukan kesalahan. Qinggang memang bisa dibilang kurang, tapi tidak bisa kurang dari Su Xiao. Lagi pula, Liu masih tahu apa yang terjadi 2 hari terakhir ini. Tepat setelah berita bahwa Su Xiao terluka parah dan pingsan, seseorang sudah melanggar perjanjian Wang Qiang. Jika ada berita buruk dari Su Xiao, maka geng hijau pasti akan kacau balau. Kabar bahwa Wang Qiang keluar dari klub tertinggi dan membawa beberapa orang langsung tersiar ke keluarga Ye dan Ye Xiu. Saat itu, Zhu Geyu belum pergi, jadi mereka tak bisa menahan diri untuk tidak melihat keterkejutan di mata masing-masing setelah menerima kabar tersebut. Dewan tertinggi telah berdiri selama hampir 20 tahun dan tidak pernah ikut campur dalam pertikaian antar kekuatan dan keluarga. Namun kali ini, Dewan tertinggi telah mengubah prinsip mereka demi satu orang. Hal ini membuat Ye Xiu dan Zhu Geyu lebih memperhatikan Su Xiao. Lagi pula, apa alasan Su Xiao membuat klub tertinggi membayar harga semahal itu? Ada pepatah yang mengatakan, tak ada untung, tak ada bangun pagi, yang menceritakan sebuah fenomena, yaitu, tak ada untung, tak ada yang rela bekerja sia-sia. Entah kekuatan pribadi Su Xiao dihargai oleh klub tertinggi, atau mengapa, inilah yang paling ingin diketahui Ye Xiu saat ini. Sayang sekali duduk di sini dan menebak-nebak, mereka tak akan pernah tahu jawabannya. Ah, Su Xiao, dia koma. Dia tidak akan aman, kata Zhu Geyu kepada Ye Xiu. Bang! Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Zhu Geyu dan Ye Xiu tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu. Mereka bertanya-tanya siapa yang begitu tidak sopan. Lagi pula, anak-anak dari keluarga besar seharusnya tidak terkejut dengan kehormatan atau aib. Kakek, ada apa dengan Su Xiao? Aku baru saja berhenti di pintu. Kakek Suge bilang Su Xiao pingsan. Sue tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia bisa pingsan? Yesuan masuk dari pintu saat itu dan bertanya. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menguping kami? Yesiu menatap Yesuan dan berkata. Kakek, aku tidak menguping. Aku hanya datang untuk mengajakmu makan malam. Aku hanya mendengarmu. Ah, tolong ceritakan apa yang terjadi pada Su Xiao. Yesuan menatap Yesiu dan berkata. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku koma karena cedera serius. Tapi tidak apa-apa. Sekarang bukan apa-apa.
Itu dilindungi oleh orang-orang dari klub tertinggi, kata Ye Xiu kepada Ye Xuan. Oh, begitulah. Ye Xuan berkata dengan sedih. Mendengar kata-kata klub tertinggi, ia teringat wanita yang dilihatnya saat pergi bersama Su Xiao terakhir kali. Mengapa keponakanku ingin bertemu Su Xiao? Kalau dia mau pergi, tidak apa-apa. Su Xiao ada di rumah sakit pertama, tapi pintunya dilindungi oleh klub tertinggi. Tapi kupikir kalau keponakanku ingin pergi melihatnya, itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, keponakanku juga putri keluarga Ye. Mereka masih ingin memberiku muka. Zhuge Yu menatap Ye Xuan dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Setelah itu, Ye Xuan menatap Zhuge Yu dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Zhuge, apa maksudmu? Ye Xiu bukanlah anak kecil seperti Ye Xuan yang tidak tahu apa-apa. Melihat Zhuge Yu mengatakan ini, Ye Xiu tidak mengerti, tetapi dia tidak menolak. Namun, sekarang setelah Ye Xuan pergi, Ye Xiu tentu saja ingin mencari tahu apa yang tidak dia pahami. Sangat sederhana. Hanya meminta Ye Xuan untuk bertemu Su Xiao. Itu tidak berarti banyak, kata Zhuge Yu kepada Ye Xiu. Melihat ekspresi Zhuge Yu, Ye Xiu tiba-tiba mengerti bahwa Zhuge Yu ingin Ye Xuan melihat apakah Su Xiao masih koma. Jika Su Xiao sadar, ini bisa saja dirancang oleh Su Xiao untuk melihat apakah ada yang ingin berbaikan dengannya. Jika Su Xiao benar-benar koma, artinya, klub tertinggi benar-benar berniat untuk memihak Su Xiao. Artinya, Su Xiao menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan. Harus dikatakan bahwa Zhuge Yu adalah rubah tua. Tanpa diduga, dia menemukan cara seperti itu dalam waktu singkat. Melihat ekspresi Ye Xiu, Zhuge Yu tahu bahwa Ye Xiu mengerti maksudnya. Sayang sekali Ye Xuan dijual oleh kedua tetuanya, tetapi dia tidak menyadarinya dan dengan senang hati membantu mereka menghitung uang. Dibandingkan dengan rubah-rubah tua ini, Ye Xuan masih terlalu muda. Setelah mendapatkan dukungan Zhuge Yu, Ye Xuan langsung pergi dari rumah Ye. Tak lama kemudian, mobil Ye Xuan tiba di gerbang rumah sakit pertama. Kemudian, Ye Xuan bertanya tentang kamar Su Xiao di meja informasi. Ketika dia sampai di kamar Su Xiao, Ye Xuan dihentikan. Berhenti, semuanya sudah selesai di sini. Kalian perlu orang lain untuk pergi ke tempat lain. Penjaga keamanan di pintu berkata kepada Ye Xuan. Saya di sini untuk menemui Su Xiao. Nama saya Ye Xuan. Saya dari keluarga Ye. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menelepon untuk memastikannya, kata Ye Xuan kepada mereka. Keluarga Ye juga tidak bisa. Bendera keluarga Ye tidak bisa digunakan di sana. Ini adalah lokasi klub Supreme, jadi meskipun kau pemilik keluarga Ye, kami tidak akan pergi tanpa perintah dari manajer umum kami. Pria itu berkata kepada Ye Xuan. Bisakah aku menerima telepon dari manajer umummu dari sana? Aku hanya masuk untuk melihat-lihat. Ye Xuan berkata kepada mereka berdua. Tidak, bagaimana kami bisa mendapatkan informasi kontak manajer umum kami? Kalaupun kami punya, kami tidak bisa memberikannya kepadamu. Siapa tahu kau punya niat baik. Sebaiknya kau pergi secepatnya. Aku tidak ingin mempermalukanmu karena kau gadis yang begitu cantik. Pria itu berkata kepada Ye Xuan. Tidak, aku tidak akan pergi sampai aku bertemu Su Xiao. Sebaiknya kalian biarkan aku masuk. Aku janji akan pergi sekilas, kata Ye Xuan kepada mereka. Tidak mungkin. Sayangnya, mereka menolak tanpa ragu. Baiklah, kalau kalian tidak mengizinkanku masuk, aku akan menunggu di sini. Aku akan menunggu sampai Long Fei Fei datang, kata Ye Xuan kepada mereka, lalu ia mencari kursi untuk melakukannya. Baiklah, kurasa kalian tidak akan malu sama sekali. Kita semua sudah bilang tidak boleh mengizinkan kalian masuk. Sekalipun kalian duduk di sini terus, percuma saja. Sebaiknya kalian cepat kembali. Pria itu berkata kepada Ye Xuan. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku akan menunggu. Saat Tuan Naga datang, kupikir dia akan mengizinkanku masuk untuk menemui Su Xiao. Ye Xuan menggelengkan kepala dan menolak. Melihat penampilan Ye Xuan, mereka memang yakin, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bilang Ye Xuan mengaku sebagai anggota keluarga Ye. Hanya karena Ye Xuan begitu cantik, mereka tidak tega melakukannya. Dengan cara ini, 3 orang bekerja di sini selama lebih dari setengah jam. Xiao Guliang, kau boleh pergi. Sungguh, naga kita takkan pernah kembali. Kau tahu, sudah terlambat sekarang. Jika kau tidak kembali, keluargamu akan mengkhawatirkanmu. Salah satu dari mereka berkata kepada Ye Xuan. Tidak, jika kau tidak membiarkanku melihat Sue tersenyum, aku tidak akan pergi. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Melihat penampilan Ye Xuan, mereka juga tak berdaya. Meskipun mereka mengatakan bahwa kehadiran Ye Xuan di sini dapat memuaskan mata mereka,
mereka takut jika Long Feifei benar-benar datang, mereka tidak akan menyalahkan mereka. Jadi mereka sangat bingung sekarang. Namun, desakan Ye Xuan membuat mereka tak berdaya. Mereka tidak bisa mengusir Ye Xuan sendirian. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ada gerakan di ujung koridor. Setelah itu, mereka melihat Long Feifei dan seorang lelaki tua datang bersama. Lelaki tua itu tentu saja adalah kelima tetua. Setelah mengetahui hubungan antara Su Xiao dan Nanjia, kelima tetua tidak kurang memperhatikan Su Xiao daripada Long Feifei. Jadi kali ini Long Feifei datang, kelima tetua akan mengambil inisiatif untuk meminta datang bersama, ingin melihat apakah Su Xiao memiliki perubahan. Bab 305. Ada apa ini? Long Feifei menatap Ye Xuan dan bertanya. Halo, namaku Ye Xuan. Aku hanya ingin melihat keadaan Su Xiao sekarang, tetapi kedua orang ini tidak setuju. Mereka tetap mengizinkanku pergi, tetapi aku tidak mau, jadi aku di sini. Ye Xuan berkata kepada Long Feifei. Ye Xuan, kau adalah putri keluarga Ye, tetapi Su Xiao masih koma. Bahkan jika kau melihatnya, itu tidak berguna. Long Feifei berkata kepada Ye Xuan. Tidak apa-apa. Aku hanya akan melihatmu. Kumohon. Ye Xuan menatap Long Feifei dengan air mata berlinang. Melihat penampilan Ye Xuan, Long Feifei malu untuk menolak, jadi dia akhirnya setuju. Baiklah, aku bisa membiarkanmu pergi dan melihat, tetapi jangan bersuara, karena dokter menyuruhmu untuk diam. Jika kau bersuara, maka aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Long Feifei berkata kepada Ye Xuan. Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak akan bersuara. Ye Xuan berjanji untuk datang. Setelah itu, Ye Xuan masuk ke bangsal bersama Long Feifei. Su Xiao sendirian terbaring di sana, tetapi air mata Ye Xuan mengalir deras seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Namun, Ye Xuan selalu mengingat permintaan Long Feifei, jadi dia hanya bisa diam. Karena Ye Xuan takut Long Feifei akan benar-benar mengusirnya. Su Xiao di tempat tidur terbalut perban. Dia tidak bisa melihat siapapun sama sekali. Ye Xuan tidak tahu luka seperti apa yang dialami Su Xiao hingga membuatnya terluka parah. Sudahlah, jangan menangis. Dia tidak ada hubungannya sekarang, tapi dia belum sadar. Lihat, matamu akan menangis dan bengkak. Jika kau menunggu Su Xiao bangun, kau tidak akan bahagia. Long Feifei menatap Ye Xuan dan berkata. Melihat penampilan Ye Xuan, Long Feifei tahu bahwa Ye Xuan juga menyukai Su Xiao. Ini membuat Long Feifei tidak tahu harus berkata apa. Berdasarkan penyelidikannya sendiri, Long Feifei tahu bahwa Su Xiao tidak sederhana, jadi dia sudah memiliki 3 hubungan. Namun, jangan katakan hal-hal ini dalam hati seperti Su Xiao, untungnya Nan Bangsuan tidak seperti Su Xiao, jadi kalau tidak, Long Feifei tidak bisa menerimanya. Namun, di satu sisi, Long Feifei menganggap Su Xiao terlalu jenaka, di sisi lain, dia sangat bahagia. Lagi pula, tidak ada ibu yang tidak ingin banyak orang menyukai anaknya. Jadi, para ibu adalah kelompok hewan yang paling rumit. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi satu-satunya kepastian adalah mereka tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti anak-anak mereka. Itulah satu-satunya kepastian. Tuan Long, Su Xiao, ada apa? Ye Xuan menatap Su Xiao dan bertanya pada Long Feifei dengan suara rendah. Bukan apa-apa. Hanya saja orang-orang dari Heaven and Earth Society menyerangku tadi malam. Itulah sebabnya aku seperti ini. Tapi jangan khawatir, kecuali orang yang menyerang Su Xiao, tidak ada yang bisa melarikan diri. Long Feifei berkata pada Ye Xuan. Oh, Tuan Long, kapan Su Xiao bisa bangun? Bolehkah aku datang menemuinya nanti? Ye Xuan bertanya pada Long Feifei. Ya, kau bisa menemuinya kapanpun kau mau. Aku akan memberitahu mereka nanti bahwa tidak ada yang akan menghentikanmu saat kau datang lagi. Soal kapan Su Xiao akan bangun, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bisa bilang itu tergantung pada Su Xiao sendiri. Petik 2. Lagi pula, kau tidak perlu memanggilku Long Zong lagi. Kau bisa memanggilku kakak Feifei seperti Su Xiao. Long Feifei berkata pada Ye Xuan. Baiklah, terima kasih, Tuan Long dan kakak Feifei. Ye Xuan berkata pada Long Feifei. Tetua kelima, lihat apakah Su Xiao sudah lebih baik, kata Long Feifei pada pria tua di sampingnya. Setelah kelima tetua memeriksa denyut nadi Su Xiao dengan serius, mereka mendapati denyut nadi Su Xiao sangat kuat. Namun, tidak ada tanda-tanda Su Xiao akan bangun. Hal ini juga mengejutkan kelima tetua. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak, aku belum pernah mengalami hal seperti itu, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa kukatakan adalah aku bisa merasakannya telah kembali normal, tetapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan.
Petik 2. Tapi ketangguhannya adalah satu-satunya yang pernah kulihat. Setidaknya aku belum pernah melihat ketangguhan yang luar biasa seperti itu pada orang lain, kata kelima tetua kepada Long Feifei. Mendengar kata-kata kelima tetua, baik Long Feifei maupun Ye Xuan semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Terutama Long Feifei, dia telah mendengar dekan berkata bahwa jika Su Xiao tidak bisa bangun dalam 2 hari, akan sangat sulit untuk bangun di masa depan. Tetapi sekarang setelah hari berlalu, Su Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bagaimana mungkin Long Feifei tidak khawatir? Lupakan saja, ayo kita lihat besok. Aku yakin Su Xiao akan menciptakan keajaiban, kata Long Feifei kepada kelima tetua dan Ye Xuan. Setelah mendengar ini, kelima tetua hanya bisa mengangguk. Lagi pula, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat. Kalian kembali saja. Aku di sini untuk menjaga Su Xiao. Jika dia bangun dan ingin minum, aku bisa menuangkannya untuknya. Dan selalu ada seseorang yang harus dijaga di sini. Lagi pula, aku tidak ada pekerjaan. Biar aku yang melakukannya, kata Ye Xuan kepada Long Feifei. Melihat penampilan Ye Xuan yang tegas, Long Feifei tahu bahwa meskipun dia ingin membujuknya, itu tidak ada gunanya, jadi akhirnya Long Feifei mengangguk sedikit ke arah Ye Xuan setelah memikirkannya, dan akhirnya menyetujui permintaan Ye Xuan. Kemudian Long Feifei dan kelima tetua pergi bersama. Yah, begini, aku tidak menyangka kau punya hubungan baik dengan wanita, tapi memang seharusnya begitu. Kalau kau ingin menjadi manusia seperti dewa, bagaimana mungkin kau kekurangan wanita? Kalau kau ingin aku mengatakan itu, kau harus menerima Ye Xuan saat kau bangun nanti. Kau bisa lihat sendiri berapa banyak yang telah orang-orang bayar untukmu. Petik 2. Hanya air mata itu, kalau aku jadi kau, aku pasti akan memeluknya dan merawatnya dengan baik. Sistem itu tersenyum pada Sue. Siapa sangka di ruang tanpa nama ini, sistem itu bahkan memberi Su Xiao gambaran dari luar. Apa yang baru saja terjadi di luar terlihat jelas di hadapan Su Xiao. Pergilah, kau tahu, kau tidak tahu cinta, kau tidak tahu apa-apa tentang sistem, jangan bicara omong kosong, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Yah, kau tak berani menghadapi kenyataan. Ada apa? Kukatakan padamu, jika kau menyukai seseorang, kau harus mengatakannya dengan lantang. Dan kau bisa lihat gadis ini jelas-jelas tertarik padamu. Aku tak tahu apa yang kau ragukan. Sistem itu menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Oh, jangan ganggu aku. Aku belum mencapai terobosan. Bukankah kau bilang aku tidak bisa keluar sebelum mencapai tingkat keabadian? Aku tidak ingin tinggal di tempat ini seumur hidupku, jadi aku masih berlatih sekarang. Lagi pula, ini nyata. Ini bimbinganmu yang disengaja. Aku tidak bisa berlatih dengan baik, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao mulai menyilangkan lututnya lagi, tetapi kali ini ia tidak berlatih bela diri seperti sebelumnya. Ini tentang menikmati pertempuran-pertempuranmu sebelumnya, terutama yang berkekuatan abadi. Su Xiao tahu bahwa meskipun ia berlatih seumur hidup, jika ia tidak memiliki kesempatan, ia tidak ingin mencapai tingkat keabadian. Maka Su Xiao berencana untuk melihat apakah ia bisa membuat terobosan dengan merenungkan pertempuran sebelumnya. Harus diakui, Su Xiao akhirnya menemukan jalan yang tepat kali ini, tetapi apakah ia bisa menerobos pada akhirnya bergantung pada hidupnya. Lagi pula, tak seorang pun boleh tahu tentang terobosannya. Terakhir kali, terobosan Yao Lao hanyalah permainan catur dengan Su Xiao, dan terobosan Ye Feng hanyalah secangkir anggur. Oleh karena itu, terobosan terutama bergantung pada kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, ia akan datang dengan sendirinya. Ketika kesempatan itu tidak cukup, sia-sia saja jika ingin mematahkan kepala. Su Xiao berada dalam situasi di mana tak ada gunanya mencoba mematahkan kepalanya. Melihat Su Xiao sekali lagi mulai berlatih, sistem itu tak punya pilihan selain diam. Kau tahu, bukan hanya Su Xiao yang waktunya sangat cepat, tetapi juga sistem medis tim. Su Xiao pernah berlatih selama beberapa bulan, artinya, sistemnya diam selama beberapa bulan, jadi setiap kali Su Xiao selesai berlatih, sistem akan bertengkar dengan Su Xiao. Di sini, Ye Xuan tidak tahu di mana harus mendapatkan baskom berisi air untuk membantu Su Xiao membersihkan tubuhnya. Melihat bekas luka Su Xiao, air mata Ye Xuan mengalir lagi. Namun, meskipun dia sangat tertekan, yang lebih Ye Xuan harapkan adalah Su Xiao dapat bangun sesegera mungkin, jadi dia hanya bisa menahan air matanya dan terus membantu membersihkan tubuhnya. Namun, tempat Su Xiao terlalu sedikit, kebanyakan dari mereka terlilit perban. Jadi, segera, Ye Xuan menyelesaikan sebagian pekerjaannya. Su Xiao, cepat bangun. Jangan tidur. Jika Ye Feng kembali melihatmu seperti ini, dia akan memarahimu lagi. Su Xiao, kapan kau akan sembuh?
Aku sangat suka penampilanmu saat kau sedang tidak baik-baik saja. Sue, kau tahu. Aku tahu aku menyukaimu, tapi aku tak pernah berani mengatakannya, karena kau sudah punya pacar. Aku khawatir setelah aku mengungkapkan perasaanku padamu, kita bahkan tidak bisa berteman. Bahkan, pertama kali kita pergi ke Supreme Club bersama, aku merasa mulai menyukaimu secara bertahap. Petik 2. Tapi setiap kali kau datang, aku sangat takut untuk berbicara denganmu. Aku tidak tahu kenapa. Aku merindukanmu saat tak bisa bertemu denganmu. Saat bertemu denganmu, aku merasa tak tahu harus berkata apa. Petik 2. Su Xiao, kau pikir aku tak berguna? Bahkan Si Huan pun tak berani mengatakannya. Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil menggenggam tangan Su Xiao yang tersenyum. Sayangnya, Su Xiao tak bisa mendengar kata-katanya. Jika ia berbicara lebih awal, Su Xiao mungkin bisa mendengar keseluruhan ceritanya. Bab 306. Di bar yang megah ini, Tiger Big telah datang ke ibu kota bersama orang-orang. Setelah Wang Qiang melihat Tiger Big, ia melangkah maju untuk menyambut Tiger Big dengan hangat. Nah, berapa banyak orang yang kau bawa kali ini? Wang Qiang menatap Huda dan bertanya. Lebih dari 600 orang, ini jumlah terbesar yang bisa kita bawa di kota Hal. Lagi pula, Bos Su menemaniku mencari 100 orang berbakat terakhir kali, dan aku tidak berani memindahkan 100 orang itu. Petik 2. Jadi, kemampuan terbesar kita adalah membawa 600 orang kali ini. Sekarang ada beberapa tempat yang dibutuhkan di kota Hal selain dijaga, maksudku banyak tempat kecil. Petik 2. Lagi pula, kau tahu, Bos Su jelas mengendalikan jumlah setiap kota, jadi aku hanya bisa membawa orang sebanyak itu, kata Tiger kepada Wang Qiang. Tidak apa-apa. Seharusnya cukup. Kau tidak perlu melakukan apapun. Kau hanya perlu mengurus lapangan tempat mereka bertarung dan membersihkannya di belakang. Begini, inilah yang dikirim klub tertinggi untuk membantu kita. Jangan lihat jumlah mereka yang sedikit, tapi mereka semua ahli. Wang Qiang menatap Huda dan berkata, sambil menunjuk beberapa orang di kejauhan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Kurasa kau tidak akan mengkhianati Bos Su. Kau bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan. Sekarang aku akan memberimu perintah dan melakukan apa yang kau katakan. Tiger Big menatap Wang Qiang dan berkata. Baiklah, karena kau bisa percaya padaku, aku tidak diterima. Dengan cara ini, kau bawa mereka untuk menyerang seluruh wilayah pasukan Liang yang tersisa di depanmu. Jika kita bersedia menyerah, kita akan tinggal dulu. Jika kita tidak bersedia menyerah, pemimpin akan membunuh kita. Adikku akan membubarkan kita. Petik 2. Sedangkan aku akan bertanggung jawab atas logistik dan membereskan tempat-tempat yang telah kau rebut, dan mencari tempat untuk saudara-saudara yang terluka untuk dirawat. Bagaimana menurutmu, kata Wang Qiang kepada harimau itu. Wang Qiang tahu bahwa kemampuannya tidak memadai, tidak cocok untuk membawa orang menyerang, jadi dia secara sadar memilih untuk bekerja di belakang. Namun, Huda terkejut dengan keputusan Wang Qiang. Wang Qiang melepaskan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Pada saat yang sama, Huda juga mengerti mengapa Su Xiao sangat mementingkan Wang Qiang, karena Wang Qiang benar-benar melakukan sesuatu. Baiklah, aku akan menjadi pelopor, tetapi aku tidak tahu apakah aku akan membawa orang-orang itu bersamaku. Tiger besar juga tidak sopan dengan Wang Qiang, langsung mengambil alih tugas penting ini. Lagi pula, dibandingkan dengan logistik di belakang, harimau lebih suka berkelahi. Kau akan membawa sisa pasukan serigala bersamamu, dan kau akan membawa 100 saudara. Bagaimana menurutmu, kata Wang Qiang kepada harimau itu. Ya. Tanpa berpikir panjang, Huda langsung setuju. Lagi pula, Lang Sui memiliki reputasi yang hebat. Konon Lang Sui memiliki kekuatan tempur terkuat di Genqing, dan juga merupakan garis keturunan langsung Su Xiao. Mereka langsung mematuhi perintah Su Xiao. Setelah membuat keputusan, harimau itu berangkat bersama orang-orang dengan semangat tinggi. Momentum ini membuat orang-orang harus menghindar, karena takut mereka secara tidak sengaja berbuat jahat. Ketika Huda tiba di ibu kota, semua pasukan di ibu kota menerima berita itu secara bersamaan. Kita semua tahu bahwa geng hijau siap untuk memulai, dan banyak kekuatan kecil bersiap untuk berbagi bagian dengan geng hijau. Adapun kekuatan besar yang sebenarnya, mereka masih mengawasi satu persatu. Tidak ada dari mereka yang berani berdiri dan menjadi yang pertama memakan kepiting. Saat ini, ibu kota penuh dengan pasang surut, dan yang paling sibuk adalah Laolong. Sebagai pemimpin Biro Keamanan Nasional, gejolak di Beijing hari ini tentu saja membuatnya sibuk. Apa yang terjadi di ibu kota 2 hari ini begitu berdampak sehingga presiden negara datang untuk memperhatikannya. Dapat dikatakan bahwa dalam 2 hari terakhir, Laolong harus berurusan dengan pihak ini dan mulai berurusan dengan pihak itu. Ketika mendengar bahwa geng hijau akan beraksi lagi,
hati Lao Long terangkat. Namun, ia tidak memiliki cara untuk menghentikannya, jadi ia hanya bisa mencoba untuk menekannya. Di sini, Tiger Big meninggalkan bar yang cemerlang bersama orang-orang tanpa ragu-ragu, langsung membawa orang-orang ke pusat ibu kota, KTV terbesar Liang, Royal KTV. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Liang terkumpul di sini. Sekarang sebagian besar kekuatannya ada di sini. Jika mereka juga kalah, maka kekuatan Liang akan segera runtuh. Dengan kedatangan Tiger Big, para tamu di sini secara alami pergi berbondong-bondong. Melihat orang-orang yang pergi, Tiger Big tidak menggunakan ban, hanya dengan satu tangan bergerak pelan, dan kemudian membawa orang-orang langsung masuk. Setelah masuk, saya hanya melihat bahwa tempat itu penuh dengan orang. Oh, banyak sekali orang yang menyambutku. Jangan terlalu sopan. Kenapa kau begitu sopan? Aku pandai bicara, kata Tiger Big sambil menatap orang-orang. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Apa kau pikir kami berdiri di sini untuk bertemu denganmu? Aku yang mengirimmu ke sini untuk bertemu Su Xiao. Bagaimana aku bisa berterima kasih pada kami? Haha. Saat itu, seorang pria dari seberang berdiri dan berkata dengan arogan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa ada beberapa hal yang bisa dikatakan, tetapi yang lainnya tidak bisa. Ketika ia menyebut nama Su Xiao, ia hanya merasakan udara di sekitarnya sedikit dingin. Semua anggota geng hijau menatapnya satu persatu, seolah-olah sekelompok serigala melihat makanan. Mereka akan datang dan menggigit kapan saja. Terutama orang-orang gua serigala, mereka bisa dikatakan telah dilatih oleh Su Xiao, sehingga hubungan mereka dengan Su Xiao juga sangat erat. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan orang lain memfitnah Su Xiao. Jika mereka tidak diperintahkan, mereka pasti sudah bergegas. Dan alasan mengapa Su Xiao terluka parah kali ini, di mata orang-orang gua serigala, adalah karena Su Xiao berjuang untuk melindungi mereka, dan pergi lebih dulu. Jadi mereka tidak bisa membiarkan orang lain memfitnah Su Xiao. Ketika mereka melihat orang itu satu persatu, mereka seperti sedang melihat orang mati. Hal ini juga menyebabkan ia tidak bisa tertawa lagi di depan mata orang-orang gua serigala, dan hanya bisa mundur dengan canggung. Sekarang beri kalian kesempatan untuk menyerah, atau kalian akan mati. Oh, ngomong-ngomong, kau tidak bisa menyerah karena kami tidak menerimanya. Tiger menunjuk pria yang baru saja tertawa. Saat Huda menunjuknya, pria itu merasa keringat dinginnya tak terbendung. Di saat yang sama, ia mendapati semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Orang-orang di sekitarnya memandang pria itu, dan dalam hati mereka juga tak kuasa menahan desahan, untungnya ia tidak keluar untuk membuat burung pertama. Kami tidak akan melakukan apa yang kau inginkan. Saudara-saudara, Bos Li yang akan segera keluar. Selama kita bertahan, kemenangan akhir akan menjadi milik kita. Karena tidak ada jalan keluar, ia tentu ingin mencari orang untuk bertarung bersamanya. Jadi meskipun ia takut di dalam hatinya, ia hanya bisa mengeraskan kepalanya jika ia tidak punya jalan kembali. Benar saja, saat kata-kata pria itu jatuh, orang-orang di pasukan Li yang mulai mendiskusikan apakah akan melawan atau menyerah. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana memilih. Oh, sepertinya kalian tidak bisa mengambil keputusan, jadi kita harus melakukannya sendiri, saudara-saudara. Harimau itu berteriak dan langsung pergi. Sekarang waktu adalah kehidupan, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa membuang waktu terlalu banyak untuk berpikir. Hanya dalam waktu tatap muka, banyak orang sekuat Li yang tumbang. Orang yang baru saja mengucapkan kata-kata buruk Su Xiao bahkan dibunuh oleh orang-orang gua serigala. Adegan ini bahkan membuat harimau besar itu tak kuasa menahan napas, terlalu menakutkan. Posisi Su Xiao di hati anggota gua serigala terlalu tinggi. Hanya inilah yang ada di hati harimau. Tentu saja, alasan mengapa mereka bisa bertarung dengan begitu mulus di bawah pengaruh Li yang adalah karena tuan mereka telah ditaklukkan oleh beberapa orang yang dikirim oleh perkumpulan tertinggi sebelum mereka sempat bekerja. Meskipun ada begitu banyak orang di sini, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa kesulitan. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Entah siapa orang pertama yang memohon belas kasihan, lalu tak terhitung banyaknya orang yang mulai meletakkan senjata mereka. Ping-ping. Sebuah pikiran yang jernih, kita telah meninggalkan senjata mereka. Melihat pemandangan ini, Huda tahu bahwa kekuasaan Li yang telah sepenuhnya berakhir. Bahkan jika Li yang keluar, itu sia-sia. Dia tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Oke, jaga mereka semua. Ayo istirahat. Ketika Wang Qiang datang, kita akan pergi ke tempat berikutnya. Tiger Big memberi perintah kepada semua orang. Wow! Suara muntah terdengar, dan semua orang merasa lega sebelum mereka melihat pria pintar yang telah ditebas. Meskipun banyak orang tidak tahu namanya, saat ini,
bahkan jika orang-orang ini sangat membutuhkan uang, mereka tidak tahan untuk muntah. Di saat yang sama, mereka juga bersyukur karena mereka bukan burung pertama. Dan saat ini, mereka tak bisa lagi melawan. Sekalipun Liang kembali, mereka tak punya nyali untuk melawan. Yah, bagaimanapun kau mengatakannya, kau sudah melihat ombak besar. Kau takkan sanggup. Harimau besar menatap muntahan orang-orang itu. Namun, harimau itu sendiri berusaha keras untuk tidak melihat potongan itu, karena takut ia tak sanggup lagi. Di saat yang sama, harimau itu juga memperingatkan dirinya sendiri dalam hati bahwa ia tak boleh mengkhianati Su Xiao atau menjelek-jelekkan Su Xiao, kalau tidak ia akan mati. Tepat ketika Huda masih melamun, Wang Qiang akhirnya datang terlambat. Apa pertempuran ini berakhir secepat ini? Aku juga bilang akan membawamu datang secepatnya dan berharap bisa menyusul dalam pertempuran yang menentukan nasib pasukan Liang. Wang Qiang berkata kepada harimau itu. Setelah itu, Wang Qiang melihat sekeliling dan menatap orang-orang yang masih muntah, lalu bertanya pada Huda, ada apa? Lihat saja sendiri, kata harimau itu sambil menunjuk ke sisi area kosong. Jari ini sangat bagus. Banyak orang yang dibawa Wang Qiang langsung muntah. Bab 307. Ada apa? Tanya Wang Qiang pada Tiger Beak. Meskipun Wang Qiang tidak muntah, wajahnya sangat buruk. Bahkan ketika semua orang tidak memperhatikan, tenggorokan Wang Qiang bergerak-gerak dengan keras. Yah, dia hanya ingin mati sendiri dan maju untuk menjelek-jelekkan Bos Su, jadi begitulah. Tiger Beak berkata dengan lugas. Baiklah, karena kalian sudah datang, terserah kalian. Aku akan mengantar mereka ke tempat berikutnya. Setelah itu, Tiger Beak melambaikan tangan kepada saudara-saudara yang baru saja mengikutinya, menandakan mereka sudah pergi. Setelah itu, Tiger Beak membawa kami ke tempat berikutnya. Namun, KTV dinasti kerajaan telah membawa sebagian besar pasukan Liang, dan tidak ada kemampuan untuk melawan di tempat-tempat selanjutnya. Namun, ketika Huda pergi ke hotel terakhir, dia menghadapi masalah. Karena hotel itu ditempati oleh pasukan lain. Jika itu pasukan lain, tidak apa-apa. Hachison tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, Hachison tidak berani mengambil keputusan tanpa izin. Karena dia adalah keluarga Ouyang, sebuah keluarga besar di Beijing. Meskipun keluarga ini bukan salah satu dari 4 keluarga besar, mereka jelas merupakan keluarga yang sangat kuat, setidaknya 1 poin lebih kuat dari keluarga Suge. Ada apa denganmu? Apa kau tidak tahu ini adalah perseteruan langsung antara pasukan King Gang dan Liang? Kuharap kau bisa berterus terang dan membawa keluar tempat ini. Kalau tidak aku tidak bisa menjelaskannya, kan? Huda menatap pria parubaya di depannya dan berkata. Pria parubaya ini adalah Ouyang Jun yang mengelola dunia bawah di keluarga Ouyang. Haha, kau Kingbang makan daging, bagaimana mungkin kau mau memberi kami seteguk sup untuk diminum? Kau tahu aku tidak mau lagi, cukup hotel kecil saja, kau tidak perlu repot-repot. Ouyang Jun berkata kepada harimau itu. Oh, itu berarti kau tidak akan mengembalikannya kepada kami, kan? Aku tidak bisa menjadi penguasa dalam hal ini, jadi aku harus meminta para petinggi untuk melihat balasan mereka. Huda berkata kepada Ouyang Jun. Setelah itu, Huda menghubungi Wang Qiang secara langsung dan memberitahu Wang Qiang apa yang terjadi di sini. Dia ingin tahu jawaban Wang Qiang. Dan kau? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wang Qiang tidak menjawab Huda, tetapi bertanya pada Huda. Karena Su Xiao akan memberikannya kepada Huda, Wang Qiang tentu ingin melihat kemampuan Huda, jadi Wang Qiang akan bertanya pada Huda. Ideku adalah memanfaatkan beberapa orang di klub tertinggi. Kita bisa melawan mereka, tetapi kita akan memberi mereka hotel itu, terlepas dari menang atau kalah. Tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa kami, Kingbang, tidak takut pada siapapun, tetapi membiarkan hotel ini keluar untuk menghindari perseteruan dengan keluarga Ouyang. Lagi pula, kita masih harus tinggal di ibu kota. Kita harus menghubungi keluarga-keluarga ini. Lagi pula, hotel ini memang dibangun oleh keluarga Ouyang dulu, kata Tiger kepada Wang Qiang. Setelah mendengarkan kata-kata Huda, Wang Qiang terdiam, karena ia tahu ide Huda memang masuk akal, tetapi ia tidak ingin membiarkan geng hijau kalah dalam pertarungan yang sia-sia ini. Caranya memang bagus, tapi apa benar menyia-nyiakan energi segar geng hijau? Kalau nanti bos tahu, dia akan menyalahkan kita. Bos selalu bilang bahwa setiap orang adalah bagian dari sumber daya kita, jadi bos akan selalu menghabiskan sumber daya yang tak terbatas untuk membina semua orang. Sekarang setelah bos pergi, kita tidak bisa menyia-nyiakan orang-orang yang telah dibinanya. Wang Qiang bertanya kepada Huda. Ya, kita bisa bertanding bela diri. Kirim saja beberapa orang dari masing-masing kubu dan biarkan mereka bermain. Tujuan kita bukan untuk menghalangi, asalkan kita bisa mengalahkan pasukan Ouyang.
Ngomong-ngomong, kita tidak berencana tinggal bersama mereka, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cara ini. Kenapa tidak, kata Tiger kepada Wang Qiang. Baiklah, kau bisa meraih gelar ini sendiri. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi kau harus berhati-hati agar keluarga lain tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari keluarga Ouyang, jadi kejutan ini harus diselesaikan dengan baik. Wang Qiang memberi perintah kepada Tiger. Jangan khawatir, oke, aku akan menutup telepon seperti ini dulu. Tiger berkata dengan tegas lalu menutup telepon. Bagaimana kabarmu, sudahkah kau membahasnya? Apakah akan diserahkan kepada kami? Tanya Ouyang Jun setelah melihat Tiger Big muncul kembali. Seperti yang dikatakan saudara Qiang, bukan tidak mungkin aku memberimu hotel ini. Lagi pula, ini bukan tempat yang penting. Tapi jika aku memberikannya kepadamu seperti ini, orang-orang akan berpikir bahwa kami Qingbang muda diganggu, jadi apakah kau juga butuh makna? Saudara Qiang bilang, selama kau bisa mengirim beberapa orang untuk mengalahkan orang-orang yang kami kirim, maka itu terserah padamu. Lagi pula, kita semua ada di ibu kota, dan kita tidak bisa memperkeruh hubungan, kan, kata Huda kepada Ouyang Jun. Sama-sama. Karena saudara Qiang sudah mengatakan itu, apalagi yang bisa kukatakan, iya, kau yang punya keputusan akhir. Ouyang Jun bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju. Lagi pula, menurut Ouyang Jun, bagaimana mungkin kekuatan baru geng hijau masih bisa bangkit tanpa Su Xiao? Menurut Ouyang Jun, bahkan jika klub tertinggi membantu Qinggang dan mengirim orang ke Qinggang, itu lebih adil untuk melindungi Qinggang. Lagi pula, saya belum pernah mendengar tentang hubungan antara Su Xiao dan Dewan Tertinggi. Di mata banyak kekuatan lain, jika bukan karena hubungan dengan klub tertinggi, geng hijau mungkin akan menjadi daging bagi orang lain seperti Liang. Bukannya Ouyang Jun meremehkan geng hijau, tetapi faktanya mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa klub tertinggi. Lagi pula, ibu kota selalu menjadi tempat orang makan tanpa meludahi tulang. Jika ingin bertahan hidup di sini, kita harus selalu siap dihancurkan oleh orang lain. Sangat mudah. Kita bisa memenangkan 2 pertandingan dalam 3 pertandingan atau bertarung secara tidak teratur. Kita bisa mengirim jumlah orang yang sama, kata Huda kepada Ouyang Jun. Yah, 2 kemenangan dalam 3 babak terlalu merepotkan. Ayo bertarung secara tidak teratur. Setelah itu, Ouyang langsung mengirim 5 orang. Kelima orang ini tidak sederhana. Mereka semua adalah para ahli yang telah dilatih Ouyang Jun sendiri selama bertahun-tahun. Kekuatan terendah telah mencapai tingkat naga. Di antara mereka, ada 2 tingkat bawah dan 1 tingkat menengah. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar pasukan Ouyang. Pasukan Ouyang telah mengandalkan mereka selama bertahun-tahun. Baiklah, karena bos Ouyang memilih untuk bertarung secara tidak tertib, kami akan menemaninya sampai akhir. Setelah itu, Huda mengatur orang-orang yang datang ke klub tertinggi. Lagi pula, Qinggang tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika bukan karena pengaturan beberapa orang di klub tertinggi, Qinggang tidak akan berani melakukannya. Lagi pula, luka semalam belum sembuh total, dan bahkan Su Xiao masih pingsan. Oh, kau baru saja mengirim begitu banyak anak muda. Kau yakin tidak bercanda? Meskipun ini duel, pasti akan ada beberapa rintangan dalam pertempuran. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan hal-hal ini dengan akurat, kan? Ouyang Jun menatap harimau yang dikirim beberapa orang itu dan berkata, jangan khawatir, Bos Ouyang, karena mereka telah memilih untuk bertarung, maka mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Jadi jangan khawatir, Bos Ouyang. Lagi pula, apa yang baru saja kau katakan itu benar. Bagaimana mungkin tidak ada rintangan dalam pertempuran? Huda berkata kepada Ouyang Jun. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat 2 rekan mereka melambaikan tangan, menandakan bahwa kompetisi akan dimulai. Kedua belah pihak sangat percaya diri dengan pasukan yang mereka kirim, tetapi selalu ada pasang surut dalam pertempuran. Tak lama kemudian, 5 orang yang dikirim oleh pasukan Ouyang mulai terpuruk. Lagi pula, mereka memiliki 2 orang tingkat tinggi setingkat naga. Bahkan level abadi mereka yang paling kuat pun dikalahkan oleh orang-orang dari klub tertinggi. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka Qingbang masih sekuat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkan pentingnya klub tertinggi bagi Qinggang. Aku tidak menyangka klub tertinggi begitu memperhatikan geng hijau. Sepertinya aku perlu menyampaikan pesan ini kepada pemiliknya. Aku tidak tahu apakah keputusan pemiliknya benar atau salah, gumam Ouyang Jun dalam hati. Tepat saat Ouyang Jun bergumam sendiri, persaingan di lapangan kembali berubah. Hanya 5 orang yang dikirim Ouyang Jun yang tereliminasi, dan 3 di antaranya adalah 2 yang terburuk dan 1 yang terkuat. Tidak ada yang menyangka bahwa orang terkuat akan kalah begitu cepat, dan ia tidak hanya kalah, tetapi juga menderita luka serius.
Baiklah, baiklah. Melihat situasi di lapangan, Huda berdiri dan berkata, "Kurasa pertarungan sudah berakhir, jadi tidak ada gunanya melanjutkannya." "Kakak Ouyang, bagaimana menurutmu?" tanya Huda sambil menatap Ouyang Jun. "Ya." Meskipun memalukan, Ouyang Jun tetap mengatakannya. Lagi pula, jika dia kalah, ya sudahlah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Baiklah, karena saudara-saudara Ouyang sudah mengatakan itu, tidak perlu turun. Namun, kami Kingbang menepati janji dan mengatakan bahwa hotel itu akan diberikan kepada keluarga Ouyang, jadi kami akan melakukan apa yang kami katakan. Petik 2. Tapi ada satu hal yang harus kami sampaikan, yaitu geng hijau kami tidak mudah terprovokasi. Jika ada yang berpikir geng hijau kami mudah diganggu dan berani menyerang wilayah yang sudah kami kuasai. Petik 2. Maka kami harus siap menghadapi amarah kami. Mungkin kalian pikir kami bukan lawan kalian, tetapi kalian harus mempertimbangkan reaksi dari klub tertinggi. Dan reaksi ketika bos kita bangun. Lagi pula, bos kita selalu punya sifat pendendam, kata Tiger kepada kerumunan. Meskipun Ouyang Jun tahu bahwa kali ini ia telah menjadi batu loncatan bagi orang lain, ia tidak marah. Karena Tiger memberinya kesan yang baik. Bab 308. Aku tidak tahu namamu, saudaraku. Bagaimana kalau kita keluar minum-minum kalau ada waktu? Ouyang Jun menatap harimau itu dan berteriak. Harimau besar. Soal minum, kita harus menunggu sampai bos kita bangun. Setelah itu aku akan menjadi tuan rumah. Kuharap bos Ouyang akan menghargainya, kata Huda kepada Ouyang Jun. Kemudian ia pergi bersama orang-orang itu. Setelah melihat Huda pergi, Ouyang Jun memerintahkan untuk membawa yang terluka ke rumah sakit. Pada saat yang sama, ia kembali ke rumah Ouyang. Ia harus memberitahu pemilik rumah apa yang dilihatnya hari ini. Bagaimanapun, kebangkitan geng hijau adalah masalah kepastian, jadi aku harus berbicara dengan pemilik rumah dengan baik, dan jangan membuat keputusan yang salah. Pada saat yang sama, hasil persaingan antara pasukan Kingbang dan Ouyang juga menyebar ke semua keluarga, dan kinerja setiap orang berbeda. Beberapa orang menyesal mengapa mereka tidak melakukannya lebih awal, sehingga mereka dapat berbagi bagian yang sama dengan keluarga Ouyang, sementara yang lain senang mereka tidak melakukannya. Jika tidak, itu akan meninggalkan penghalang di hati Kingbang selamanya. Kebangkitan Kingbang dengan dukungan Supreme Club adalah fakta, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, yang paling bahagia adalah Lao Long, karena meskipun Kingbang telah membuat banyak keributan kali ini, mereka tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Tidak masalah, tampaknya Lao Long adalah hal yang membahagiakan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada ini, bagi Lao Long sekarang. Tentu saja, Long Feifei juga mendapat kabar dari Kingbang. Untuk latihan terakhir Wang Qiang, Long Feifei sangat puas, dan tidak berpuas diri karena mendapat dukungan dari Supreme Club. Pada saat yang sama, penggunaan hal ini untuk membuat geng pemuda terkenal dapat dikatakan lebih dengan satu batu. Long Feifei berpikir mata Su Xiao bagus, setidaknya Wang Qiang bagus. Terakhir kali, Wang Qiang bisa memikirkan hidupnya ketika dia begitu berbahaya, tetapi itu benar-benar menjadi kenyataan. Sekarang kali ini, dia bisa memikirkan cara seperti itu. Menurut Long Feifei, Wang Qiang sangat bagus. Namun, yang Long Feifei tidak tahu adalah bahwa metode ini bukanlah ide Wang Qiang, melainkan harimau yang bahkan belum pernah ia dengar. Namun, ini murahan. Wang Qiang memiliki kesan lain di hati Long Feifei. Adapun Wang Qiang, dia sangat sibuk saat ini. Lagi pula, harimau itu telah menguasai begitu banyak tempat. Setiap tempat tidak hanya perlu dijaga, tetapi juga perlu dijaga dari kekuatan lain yang dapat menimbulkan masalah. Jadi, bagian tersulit pastilah Wang Qiang, dan karena kekurangan tenaga, bahkan dengan orang-orang yang dibawa oleh Huda, Wang Qiang kini telah mencapai titik kekurangan tenaga kerja. Pada akhirnya, Wang Qiang tidak punya pilihan selain membuat keputusan yang berani, yaitu, untuk mencampur mereka yang menyerah dengan anggota asli geng hijau. Ini tidak hanya dapat memainkan peran penjaga, tetapi juga menebus kekurangan tenaga kerja. Hanya saja orang biasa tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, itu sangat berisiko. Jika mereka memberontak, mereka mungkin akan menyerahkan tempat-tempat yang telah berhasil ditempati geng hijau. Akhirnya, Wang Qiang membuat keputusan, yaitu, semua keluarga di ibu kota harus menggunakannya terlebih dahulu. Jika mereka berani berkhianat pada saat itu, maka Wang Qiang akan menyerang keluarga mereka. Dengan ancaman ini, Wang Qiang dapat meminimalkan bahaya dari masalah ini. Selama dia melewati kesulitan ini terlebih dahulu, itu adalah masalah waktu untuk menyerap dan mencerna wilayah ibu kota. Namun, yang paling kurang dari geng hijau adalah waktu. Perkembangan Kingbang begitu cepat sehingga tidak mudah untuk mengelolanya.
Hanya dalam setahun lebih, King Gang telah berkembang dari geng kecil yang dulunya berdiri di satu jalan menjadi geng besar yang sekarang menjangkau beberapa kota. Dapat dikatakan bahwa meskipun Su Xiao menghabiskan banyak upaya, tetapi kontribusi Wang Qiang juga tidak kecil. Jadi Wang Qiang telah mampu mendapatkan kepercayaan Su Xiao, tidak hanya kesetiaan Wang Qiang, tetapi juga kemampuan Wang Qiang. Karena kemampuan Wang Qiang, ia selalu dapat menempati posisi yang sangat diperlukan dalam kelompok Su Xiao. Sekarang, dengan upaya Wang Qiang, situasi di Beijing pada dasarnya stabil hanya dalam satu malam. Saat matahari perlahan terbit keesokan harinya, itu hanya satu hari setelah koma Su Xiao. Tetapi sudah setahun bagi Su Xiao sendiri. Pada waktu sebelumnya, Su Xiao berlatih beberapa kekuatan dan seni bela diri. Kemudian, tingkat kekuatan Su Xiao ditingkatkan ke tingkat naga, tetapi seni bela diri Su Xiao tidak terasa seperti menerobos. Selama 4 atau 5 bulan berikutnya, Su Xiao telah mengingat adegan pertempuran dengan orang lain sebelumnya. Perlahan, Su Xiao akhirnya merasakan sedikit firasat. Namun firasat ini begitu samar, tak dapat dipahami Su Xiao. Ah, menyebalkan sekali. Aku selalu merasa sedikit lebih buruk. Kenapa sih, teriak Su Xiao. Lagi pula, tidak ada orang di dalamnya, jadi Su Xiao tak perlu terlalu peduli. Sistem, masuk atau tidak, keluarlah dengan cepat. Mengapa aku selalu merasa ingin memanfaatkan kesempatan untuk menerobos, tetapi aku tidak bisa melakukannya setiap saat? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Aku tidak tahu tentang sistem ini, tetapi tuan rumah seharusnya tenang. Lagi pula, kultivasi tidak bisa selesai dalam satu hari. Dan tuan rumah dapat yakin bahwa meskipun Anda merasa sudah lama, itu hanya satu hari di luar. Meskipun banyak hal mungkin terjadi di luar hari ini, jika kekuatan tuan rumah tidak cukup, itu tidak akan berpengaruh. Peristiwa terakhir adalah pelajaran yang mendalam. Jadi, hargailah dan jangan biarkan hal terakhir terjadi. Bagaimanapun, keberuntungan akan habis. Sistem tersenyum pada Sue. Aku tahu, tapi tidak ada cara untuk menerobos. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Lagi pula, kau juga bilang bahwa ketika poin pengetahuanku habis, proporsi waktu di sini akan pulih. Sejauh pengetahuanku, tidak akan 3 atau 4 hari lagi sebelum aku bisa bertahan selama beberapa hari, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Tidak, tuan rumah sekarang bisa bertahan selama 8,5 hari, karena sistem memberitahu bahwa tugas melenyapkan pasukan Li yang telah selesai, jadi sekarang tuan rumah telah memperoleh 5.000 poin pengetahuan. Sistem tersenyum pada Sue. Bisakah sistem memberitahu kita apa yang terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba memusnahkan pasukan Liang? Terakhir kali, geng hijau melukai fondasinya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa mereka bisa menghancurkan kekuatan Li yang dalam waktu sesingkat itu? Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada sistem. Aku tidak tahu. Sistem ini ada di sini bersama tuan rumah selama periode waktu ini, jadi aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Jika bukan karena pengingat setelah tugas selesai, sistem tidak akan mengetahuinya. Petik 2. Tapi jika tuan rumah ingin tahu, itu bukan hal yang mustahil. Selama tuan rumah menghabiskan 1.000 poin pengetahuan, sistem akan menggunakan fungsi membaca pikiran untuk secara paksa membaca hati orang-orang yang masuk, sehingga bisa tahu apa yang terjadi di luar. Petik 2. Bagaimana kabarnya? Apakah tuan rumah mau? Sistem tersenyum pada Sue dan bertanya. Mengapa kau tidak mengambil 1.000 poin pengetahuan? Kau lihat aku punya lebih banyak poin pengetahuan, jadi singa itu akan membuka mulutnya. Lupakan saja, aku masih tidak tahu. 1.000 poin pengetahuan sudah cukup bagiku untuk berlatih selama setahun lagi. Bagaimana kalau aku gunakan tahun ini saja untuk menembus pencerahanku, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Yah, karena tuan rumah tidak mau, tidak apa-apa. Lagi pula, inilah yang kau inginkan dariku. Yah, karena tuan rumah tidak mau, kita hanya bisa berharap tuan rumah bisa menembus level keabadian secepat mungkin dan bangun secepat mungkin. Sistem tersenyum kepada Sue. Namun setelah mendengarkan sistem, Su Xiao memiliki dorongan untuk melawan sistem. Aku tidak ingin tahu lagi, tetapi setelah mendengarkan sistem, Su Xiao merasa sangat tidak nyaman. Lupakan saja, kamu boleh bilang apa saja. Pokoknya, aku tidak akan tertipu olehmu. Mustahil bagiku menyia-nyiakan 1.000 poin pengetahuan, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Bagaimana dengan 500? Ini pertama kalinya aku melihatmu, jadi sistem memberimu hadiah pengalaman khusus. Jika kau melewatkan desa ini, toko ini tidak akan ada. Sistem tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Tidak. Saat ini, Su Xiao semakin yakin dengan idenya. Ia tidak menyangka sistem akan menurunkan harga sebanyak itu sekaligus. Sistem, kau sengaja mengadu dombaku, pengurangan harga sekali saja sebanyak itu, katakanlah, dulu kau mengadu dombaku seperti ini.
Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Sistem ini begitu penuh kebencian hingga mengadu domba dirinya sendiri. Saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa ia tidak mempercayai beberapa kata sistem sebelumnya. Sungguh pilihan yang tepat. Tidak, keberadaan sistem ini untuk memperkuat tuan rumah. Bagaimana mungkin ia mengadu domba tuan rumah? Memang baik bagi sistem untuk melakukan hal seperti itu, jadi jangan meragukan keberadaan sistem. Sistem tersenyum pada Sue. Namun Su Xiao tidak mempercayainya. Lagi pula, itu hanyalah bukti yang paling jelas. Jika aku setuju untuk pertama kalinya, aku akan tertipu lagi. Aku tidak akan percaya kata-katamu lagi. Kau tidak ingin menipuku lagi. Sepertinya sistem ini yang paling tidak bisa diandalkan, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Ding, tuan rumah meragukan semangat sistem. Sistem ini akan menghancurkan semangat sistem. Mohon tunggu dengan sabar. 10. 6. Sebuah suara mekanis terdengar di hati Su Xiao, dan sebelumnya tidak ada suara yang lebih menyenangkan. Perubahan seperti ini membuat Su Xiao merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. 5. 4. Bab 309. Ding, roh sistem tercekik dan berakhir. Suara mekanis itu kembali terdengar. Namun setelah mendengarkan suara itu, Su Xiao menarik napas dalam-dalam, untungnya tepat waktu, dan untungnya bisa dihentikan. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk menepuk dadanya, yang terasa lebih menggerakkan daripada terakhir kali ia dijebak Long Fei Fei untuk menyelamatkan diri. Ada apa dengan sistem ini? Apa roh sistem ini? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Roh sistem ini adalah aku. Suara sistem telah kembali ke suara menyenangkannya yang dulu. Akulah yang disebut roh sistem, turunan dari sistem. Aku dapat mengubah aturan sistem dalam rentang yang kecil, tetapi masih banyak aturan yang membatasiku. Begitu saja, jika Su Xiao tidak mempercayai roh sistem akan dikekang oleh sistem. Dalam hal ini, aku tak punya kemampuan untuk melawan. Aku hanya bisa menunggu. Jika tuan rumah tidak memintamu berhenti, maka roh sistem akan tercekik. Petik 2. Lalu sistem akan perlahan-lahan mereproduksi roh sistem, tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Petik 2. Jadi roh sistem benar-benar setia kepada tuan rumah, dan tidak akan pernah menipu tuan rumah, karena sistem sudah diatur seperti ini. Roh sistem berkata kepada Su sambil tersenyum. Oh, begitu. Ternyata kecurigaanku padamu tadi membuat sistem menilai bahwa aku mulai tidak mempercayaimu. Itulah sebabnya aku mencekikmu. Sue berkata kepada roh sistem sambil tersenyum. Benar. Jika tuan rumah mulai ragu, roh sistem akan tercekik oleh sistem. Roh sistem berkata kepada Su sambil tersenyum. Tapi kenapa kau butuh 1000 poin pengetahuan di awal, tapi hanya 500 poin kemudian? Siapapun yang mengalami hal seperti itu, mereka akan ragu apakah mereka pernah ditipu sebelumnya, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Sistem sudah menjelaskan bahwa ini karena tuan rumah baru pertama kali, jadi sistem memberikan hadiah pengalaman, tetapi tuan rumah tidak mempercayainya. Kau tahu, roh sistem adalah pelayan pribadi Su Xiao, jadi semua yang roh sistem berikan kepada Su Xiao adalah harga terendah, dan semua yang bisa diberikan adalah yang terbaik. Sistem tersenyum kepada Sue. Yah, aku salah paham tentang masalah ini, dan hal seserius ini terjadi. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Kuharap kau tidak keberatan. Aku berjanji tidak akan terjadi lagi. Itu jaminanku. Kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Tuan rumah tidak perlu meminta maaf. Roh sistem ini awalnya melayani tuan rumah. Sekarang tuan rumah telah menyelamatkan hidupku. Beraninya aku meminta tuan rumah untuk meminta maaf. Sistem tersenyum pada Sue. Baiklah, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mari kita balik halaman. Kita tidak akan membahasnya lagi. Kita lupakan saja, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah fungsi membaca pikiran ini selalu ada? Mengapa aku tidak mendengar kabar darimu sebelumnya? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Fungsi ini selalu ada, tetapi dulu, tuan rumah tidak mampu membelinya, jadi sistem tidak mengatakannya. Kemudian, tuan rumah tidak membutuhkannya, jadi sistem tidak meminta tuan rumah. Sekarang saatnya tuan rumah membutuhkannya, jadi roh sistem pengurus rumah tangga kecilmu akan secara otomatis mengingatkan tuan rumah. Sistem tersenyum pada Sue. Oh, begitu. Kalau begitu aku ingin bertanya apakah ada batasan untuk ini, Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Ya, sama seperti memaksakan kekuatan, ketika kekuatan orang lain lebih dari 3 tingkat lebih kuat dari tuan rumah, tidak ada cara untuk menggunakan fungsi membaca pikiran. Sistem tersenyum pada Sue. Ah, sepertinya meskipun kau menggunakan fungsi membaca pikiran, itu tidak berguna. Satu-satunya orang yang kembali menemuiku adalah Long Fei Fei dan kelima tetua,
tetapi kekuatan mereka bukan yang bisa kudeteksi. Sedangkan Ye Xuan, dia tinggal di sini sepanjang malam. Kurasa dia dan aku tahu hal yang sama, jadi membaca pikirannya tidak berguna, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Yah, itu kesalahan sistematis, melupakan batasan membaca pikiran. Tuan rumah telah membuat kesalahan dalam sistem, dan sekarang menghadiahkan 500 poin pengetahuan. Baru saja tuan rumah menyelamatkan nyawa roh sistem tepat waktu. Sekarang 1000 poin pengetahuan diberikan. Petik 2. Sekarang tuan rumah memiliki 9000 poin pengetahuan. Sistem tersenyum pada Sue. Oh, aku tidak menyangka bisa mendapatkan 1500 poin pengetahuan tanpa alasan. Ini sangat mudah. Seharusnya tidak 65.000 poin. Aku tidak melakukan apapun ketika Li yang dihancurkan. Sepertinya koma ini tidak terlalu parah, kata Sue kepada sistem sambil tersenyum. Aku harap tuan rumah dapat mempertahankan suasana hati optimis ini sepanjang waktu, karena hanya ketika pikiran dan tubuhnya terbebas, tuan rumah dapat lebih mudah mengakses inspirasi. Mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi tuan rumah untuk menerobos, jadi harap hargai, kata sistem sambil tersenyum kepada Sue. Baiklah. Oke. Aku akan merasakannya dan melihat apakah aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat terobosan, kata Su pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiao melakukannya dengan bersila lagi. Tepat setelah Su Xiao duduk bersila lagi, Long Feifei membawa kelima tetua ke bangsal Su Xiao. Mendengar suara pintu dibuka, Ye Xuan menatap Long Feifei dengan mengantuk. Hingga melihat Long Feifei menatapnya, ia baru menyadari dirinya masih menggenggam erat Su Xiao dan tersenyum. Saat itu, Ye Xuan merasa malu dan segera melepaskan tangan Su Xiao, tetapi wajahnya memerah. Yah, kau juga lelah. Cuci mukamu dulu dan bangun. Lalu pulang dan istirahatlah. Jangan bangun saat itu, kalau kau lelah lagi. Kalau begitu, Su Xiao pasti akan patah hati. Long Feifei menatap Ye Xuan dan berkata, aku tahu, saudari Feifei. Ye Xuan mengatakan sesuatu kepada Long Feifei, lalu meninggalkan bangsal untuk membersihkan diri. Kelima tetua, apakah kau ingin melihat apakah Su Xiao sudah lebih baik? Melihat punggung Ye Xuan, Long Feifei berkata kepada tetua di sampingnya. Baiklah, coba saya lihat. Jangan khawatir, Nyonya. Saya yakin tuan muda akan segera pulih. Tetua kelima berkata kepada Long Feifei. Sayangnya, jika saja Su Xiao tidak berlatih, maka ia akan tahu jalan hidupnya. Namun, beberapa hal memang ditakdirkan untuk tidak datang, bahkan jika dikatakan oleh orang lain, kita tidak akan tahu. Baiklah, nama ini tidak boleh muncul di depan orang luar, kalau tidak, saya khawatir itu akan membawa masalah bagi Su Xiao. Lagi pula, kita sekarang menghadapi musuh yang berbeda, jadi Ye Xuan tidak akan membiarkan Su Xiao pulang, kata Long Feifei kepada tetua kelima. Silakan, Nyonya. Saya tahu itu. Ini benar-benar masalah langit dan bumi. Jika saya memberitahu orang lain tentang ini, saya akan mati. Tetua kelima menjamin Long Feifei akan tiba. Baiklah, lupakan saja, tidak perlu. Jika kita benar-benar memberitahu orang lain, itu hanya bisa dikatakan sebagai takdir. Petik 2. Tapi itu akan memakan waktu sehari. Tidak perlu memberitahu Su Xiao sepagi ini. Long Feifei berkata kepada tetua kelima. Setelah itu, Long Feifei memberi isyarat kepada tetua kelima untuk memeriksa Su Xiao. Kelima tetua pertama-tama meraba denyut nadi Su Xiao, lalu memeriksa bagian tubuh Su Xiao yang terluka dan mengucek mata Su Xiao. Setelah itu, tetua kelima menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nyonya, Su Xiao sudah pulih dengan baik, tetapi saya masih belum melihat bahwa dia akan bangun. Dengan kata lain, dia mungkin akan terus tidur seperti ini. Saya tidak tahu kapan dia akan bangun, kata tetua kelima kepada Long Feifei. Bagaimana bisa seperti ini? Anda bilang dia sudah pulih dengan baik, tetapi tidak ada tanda-tanda pemulihan. Itu tidak sesuai dengan akal sehat, kata Long Feifei kepada lima tetua. Ya, kupikir begitu, tapi kenyataannya percuma saja meskipun kau tak mau mempercayainya. Tetua kelima berkata tanpa daya. Aku telah berpraktik kedokteran selama separuh hidupku. Bisa dibilang aku telah melihat hampir semua jenis penyakit rumit. Tapi situasi seperti ini sungguh tak pernah terdengar, tak pernah terjadi. Lupakan saja, ayo kita kembali dulu. Kita akan kembali sore nanti dan melihat-lihat. Tetua kelima, kau juga akan kembali untuk mencari cara agar dia bisa segera bangun. Long Feifei memberi perintah kepada tetua kelima. Baik. Bagaimana dengan Feifei? Kapan Su Xiao bisa bangun? Saat itu, Ye Xuan datang ke pintu dan bertanya pada Long Feifei. Aku tidak tahu. Tetua kelima tidak punya solusi sedikit pun, tapi jangan khawatir, Xiao Xuan.
Tetua kelima akan kembali dan memikirkannya. Aku yakin pasti ada jalan keluar, dan wajar jika Su Xiao koma beberapa hari lagi setelah lukanya parah. Kau harus percaya pada Su Xiao. Aku yakin Su Xiao akan bangun besok pagi, kan, kata Long Feifei kepada Ye Xuan. Yah, Su Xiao memang yang terbaik. Aku yakin dia akan segera bangun. Ye Xuan mengangguk dan berkata kepada Long Feifei. Kakak Feifei itu, kalau ada urusan, kau bisa pulang dulu dan jaga Su Xiao. Tenang saja, aku akan menjaga Su Xiao dengan baik. Ye Xuan berkata kepada Long Feifei. Tidak, kau sudah menjaga Su Xiao semalaman. Sebaiknya kau pulang dan istirahat, kalau tidak kau akan kelelahan. Kalau keluarga Ye datang menemuiku, aku tidak bisa menjelaskannya. Long Feifei berkata kepada Ye Xuan. Jangan khawatir, kakak Feifei. Aku tidur tadi malam, dan aku sudah sangat tua sehingga aku tahu itu di dalam hatiku, jadi kau tidak perlu khawatir. Ye Xuan berkata kepada Long Feifei. Baiklah, karena kau bersikeras, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi kau harus memperhatikan. Jika kau tidak tahan, kembalilah dan istirahatlah. Jika kau bosan dengan ini, aku tidak akan membiarkanmu menemui Sue lagi. Long Feifei berada dalam bahaya bagi Ye Xuan. Bab 310. Baiklah, aku tahu, Kak Feifei. Ye Xuan menepuk dadanya sendiri dan meyakinkanku. Melihat janji Ye Xuan, Long Feifei tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi. Lagi pula, masih ada beberapa hal yang harus dia tangani di Klub Supreme, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terus. Setelah Long Feifei pergi, Ye Xuan terus menatap Su Xiao yang terbaring diam di sana. Bisa dibilang, Ye Xuan lebih sering menatap Su Xiao 2 hari ini daripada sebelumnya. Su Xiao, kapan kau bisa bangun? Jangan tidur terus. Bangunlah cepat. Kami semua berharap kau bisa bangun lebih awal. Lihat Feifei. Dia pulang menemuimu setiap hari, tapi kau tak pernah bangun. ... Ye Xuan belum pulang. Ye Xiu bertanya pada Ye Tian. Tidak, adik perempuanku tidak pulang semalaman, dan tidak ada yang menjawab telepon. Semua panggilan telepon tertinggal di rumah. Kakek, apa yang tidak mungkin terjadi pada adik perempuanku? Adik perempuanku belum pernah melakukan ini sebelumnya, kata Ye Tian kepada Ye Xiu. Tidak apa-apa. Kakek tidak perlu khawatir. Adik perempuanmu pergi menemui Su Xiao, tapi aku tidak tahu kenapa dia belum kembali. Lihat Su Xiao. Apakah Su Xiao yang meninggalkan adik perempuannya? Dia tidak akan melakukan apapun padanya, kan? Ye Tian bertanya pada Ye Xiu dengan gugup. Bagaimana menurutmu? Kau tahu cara makan, minum, dan bermain sepanjang hari. Kapan kau bisa peduli dengan peristiwa besar di Beijing? Su Xiao membuat keributan besar di ibu kota. Kau sama sekali tidak tahu. Kau bisa memberitahuku kapan aku bisa merasa tenang. Untungnya, kau masih punya kakak laki-laki, Ye Chao, yang sedikit bijaksana dan tahu bagaimana membantuku menghadapi beberapa hal. Jika semua orang sama sepertimu, keluarga Ye cepat atau lambat akan kalah di tanganmu. Ye Xiu menatap Ye Tian di depannya dan berkata, Baiklah, kakek, jangan khawatir. Mulai hari ini, aku akan mulai mengurus beberapa urusan rumah tangga secara perlahan. Ye Tian berkata kepada Ye Xiu. Lupakan saja, aku tidak tahu sudah berapa kali kakek mengatakan itu, tapi saat itu kakek benar-benar serius, kan? Aku tidak punya tuntutan lagi. Kakek bebas melakukan apapun yang kakek inginkan. Sekarang aku akan bertanya pada Ye Xuan apa yang terjadi, dan kenapa dia belum kembali. Ye Xiu berkata kepada Ye Tian. Melihat punggung Ye Xiu, tangan Ye Tian terkepal erat. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan mencapai sesuatu, biarkan Ye Xiu melihat bahwa dia bukan orang yang tidak bisa melakukannya. Sayang sekali kinerja Ye Tian masih perlu waktu untuk membuktikannya, dan yang ini Ye Xiu panggil Long Feifei. Halo, siapa Anda? Suara lembut Long Feifei terdengar dari telepon. Halo, saya Ye Xiu. Saya ingin bertanya kepada keluarga saya. Ye Xuan bilang tadi malam akan pergi menemui Su Xiao, tapi sudah malam, tapi dia belum kembali. Ada apa? Ketua Long, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin bertanya apa yang terjadi karena saya peduli dengan generasi muda saya sebagai orang tua. Ye Xiu bertanya pada Long Feifei. Ye Xiu juga tahu bahwa kalimat pertamanya mengandung semacam pertanyaan, jadi dia segera menjelaskan. Oh, Xiao Xuan, saya tahu. Dia yakin bisa bertemu Su Xiao, tapi dia bilang akan tinggal di sana untuk menjaganya. Meskipun saya sudah menasihatinya, dia selalu bersikeras, saya tidak terlalu peduli. Saya pikir dia sudah memberitahumu. Lalu, apakah Anda perlu saya mengantarnya kembali? Long Feifei bertanya pada Ye Xiu.
Tidak, tidak, aku tidak khawatir tentang keselamatannya. Lagi pula, siapapun Ye Xuan, dia perempuan. Sekarang setelah aku memastikannya, aku akan lega. Aku akan merepotkan Ketua Long untuk mengurus Xiao Xuan. Jika dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat Ketua Long tidak senang, maka Ye Xiu ada di sini untuk menebusnya untukmu. Petik 2. Kuharap Ketua tidak akan mengkhawatirkan kesalahannya. Ye Xiu sangat berterima kasih di sini, kata Ye Xiu kepada Long Feifei. Nah, Ye Xuan anak yang sangat pintar. Aku sangat menyukainya. Jangan khawatir, Ye Xuan tidak akan berbuat salah padaku. Aku bisa menjamin itu. Long Feifei berkata kepada Ye Xiu. Ya, kami tentu saja percaya itu. Jika tidak ada yang salah, aku tidak akan mengganggu Ketua Long. Kau sibuk. Setelah itu, Ye Xiu menutup telepon. Setelah mendengarkan kata-kata Long Feifei, Ye Xiu benar-benar lega. Lagi pula, inilah yang terjadi di ibu kota 2 hari ini, jadi Ye Xiu sebaiknya berhati-hati. Dia tidak ingin melihat apa yang terjadi pada putrinya, jadi dia menelepon untuk bertanya. Di sini, di bangsal Su Xiao, Wang Qiang datang bersama Hu Da dan Liu yang sibuk. Melihat Su Xiao terbaring di tempat tidur, dan sebagian besar tubuhnya dibalut perban, Hu Da juga terkejut. Dalam kesan Hu Da, Su Xiao tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana dia berlatih dan mengejar, dia tidak bisa mengejar Su Xiao. Tapi kali ini, dia hanya berbaring diam di sana. Tiger tiba-tiba menyadari bahwa Su Xiao juga akan terluka, Su Xiao juga manusia, dan pada saat ini, Tiger menyadari bahwa Su Xiao masih sangat muda. Cukup mudah untuk membiarkan orang mengabaikan kekuatannya, cukup mudah untuk membuat orang tak percaya bahwa ia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menembus fondasi Qingbang yang begitu besar. Hanya pada saat ini, ketika Su Xiao berbaring diam di sini, semua orang akan berpikir bahwa bosnya, seperti dirinya, akan tetap terluka. Satu-satunya perbedaan adalah bosnya tetaplah bos. Dia punya otak dan kekuatan yang tidak dimilikinya, dan dia juga punya keberanian yang tidak dimilikinya. Bos, kapan kau bisa bangun? Bangunlah cepat. Qingbang tidak bisa hidup tanpamu. Sekarang geng hijau telah memantapkan dirinya di ibu kota, aku akan menunggu perintahmu. Baru saat itulah kami tahu bahwa tanpamu, operasi geng hijau menjadi sangat sulit. Semua orang berharap kau bisa cepat bangun dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Wang Qiang menatap Su Xiao yang terbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Sayang sekali Su Xiao terbaring tak bergerak dan tidak bereaksi sama sekali. Melihat Su Xiao seperti ini, Liu tak bisa berhenti mengingat hari ketika Su Xiao membunuh semua pihak untuk melindungi mereka. Su Xiao mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh tak kurang dari 10 orang dengan kekuatan yang sama dengannya. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bertahan sampai Dewan Tertinggi datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Su Xiao terluka, mereka ada di sana. Ketika tangan Su Xiao terluka parah, mereka ada di sana. Bahkan ketika Su Xiao ditekan dan dipukuli, tulangnya patah, dan organ dalamnya rusak parah, Liu masih sibuk. Tetapi mereka juga memiliki lawan mereka sendiri pada saat itu, dan mereka tidak bisa lolos. Akhirnya, ketika Su Xiao berdiri sendirian dan siap untuk kematian terakhir, Liu masih sadar. Tetapi pada saat itu, Liu telah terluka parah, terbaring di kematian. Namun, justru karena inilah dia dengan enggan menyelamatkan nyawa Liu. Jika Liu lebih berterima kasih kepada Su di masa lalu, maka kali ini Liu benar-benar yakin. Lagi pula, dalam menghadapi bahaya, tidak semua orang bisa menyerahkan bahaya terakhir pada dirinya sendiri seperti Su Xiao. Dan Liu juga tidak sibuk tersenyum, karakter gigi untuk ditaklukkan secara mendalam. Pada saat itu, Liu tahu bahwa dia tidak terlalu menyadari Su Xiao sebelumnya. Selama dia memberi Su Xiao waktu, geng pemuda itu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja Liu tidak memberitahu orang lain. Inilah yang dipikirkan Liu setelah melihat Su Xiao kali ini. Sibuk, ada apa? Kamu gila. Wang Qiang menatap tubuhnya tanpa berkata apa-apa, tanya Liu. Oh, tidak apa-apa. Melihat bosnya saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Dan aku teringat kembali saat terakhir kali bos bertarung sendirian dengan sekelompok orang. Sekarang aku mengingatnya kembali, rasanya masih sangat menyentuh jiwa, kata Liu kepada Wang Qiang. Oh, sepertinya kita perlu mencari waktu. Tolong ceritakan apa yang terjadi terakhir kali. Aku selalu penasaran dengan apa yang terjadi terakhir kali, kata Wang Qiang kepada Liu dengan sibuk. Aku ingin tahu. Huda segera memanggil setelah mendengar itu. Ya, kalau aku senggang, aku akan menceritakan tentang kepahlawanan bos terakhir kali. Sungguh mengejutkan. Saat itu, aku tahu bahwa bos begitu kuat sehingga dia adalah Dewa Langit.
Tepat ketika Liu sedang sibuk mempersiapkan pembicaraan aneh itu, tiba-tiba ia merasakan tatapan dingin. Saat itu, Liu dengan sibuk mengingat bahwa ini adalah bangsal Su Xiao. Yang kita butuhkan di sini adalah diam, alih-alih berbicara dan mengobrol. Baiklah, aku akan menceritakannya perlahan setelah aku kembali. Kita ke sini terutama untuk melihat keadaan bos. Lebih baik tidak terlalu berisik, kata Liu kepada mereka. Mendengar kata-kata Liu yang sibuk, meskipun sangat enggan, tetapi tidak mungkin, hanya bisa seperti ini, karena Wang Qiang juga merenungkan bahwa ini adalah bangsalnya. Alasannya adalah karena aku tertarik dengan kesibukan Liu, jadi aku tidak memperhatikannya, tapi sekarang berbeda. Su Xiao juga butuh istirahat yang cukup. Tentu saja, dia tidak bisa hidup untuk mengganggunya. Setelah memikirkannya dengan jernih, Wang Qiang berkata kepada mereka, ayo pergi, bos. Kita harus diam di sini. Aku tidak berguna di sini. Petik 2. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menangani urusan geng pemuda. Ketika bos bangun, kita punya sesuatu untuk dijelaskan kepadanya. Petik 2. Jika kita tidak menangani urusan geng hijau dengan baik, kita akan sengsara ketika bos bangun. Sebaiknya kita kembali dan membantu diri kita sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.